Dunia Eve jungkir balik di hari yang sama saat dia menerima surat cerai dari suaminya. Putranya Azazel mengejutkannya dengan lamaran yang tak terduga. Dia berdiri di hadapannya dengan senyum percaya diri dan memintanya untuk menikah dengannya. Yang lebih aneh lagi, dia memanggilnya Ibu F. Benar-benar terkejut pria ini yang hanya 1 tahun lebih tua darinya. Secara teknis adalah anak tirinya. Kelancangan pria itu yang melamarnya di hari yang sama saat pernikahannya berakhir, membuatnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Masih syok karena lamaran itu, Eve menuduh Azazel sedang mengejeknya. Dia tahu dia tidak pernah menjadi orang yang disukai Azazel, tapi dia bertanya apakah pria itu benar-benar harus sekejam ini. Bukannya menjawab, Azazel justru mendekat dengan 1 langkah penuh percaya diri. Dia menarik Eve dengan kuat ke dalam pelukannya, seringai dingin tersungging di bibirnya. Pada saat itu Eve sadar ini bukan lelucon. Untuk pertama kalinya dia melihat hasrat yang tulus dan liar di matanya, dan semua itu ditujukan padanya. Eve benar-benar terpikat, dia menyadari dia belum pernah melihat Azazel tersenyum tulus sebelumnya. Dia selalu tahu pria itu tampan, tapi ini level yang berbeda. Senyumnya begitu sempurna, hampir tidak nyata. Masih dalam cengkeramannya yang kuat, dia bertanya mengapa Azazel melakukan ini. Azazel mencondongkan tubuhnya mendekat dengan suara rendah. Dia bertanya mengapa Eve bisa berpikir kalau dia membencinya. Dengan gugup, Eve menjelaskan itu karena Azazel selalu menatapnya seolah-olah dia hanyalah pengganggu di jalannya. Azazel mendengus bertanya apakah Eve benar-benar percaya kalau dia tidak menyukainya. Sebelum Eve bisa mencerna pertanyaannya, dia menariknya lebih dekat lagi membuat niatnya menjadi sangat jelas. Dia mengaku bahwa dia selalu memiliki hasrat yang dalam dan tak tergoyahkan untuknya, sesuatu yang jauh dari kata kekeluargaan. Dia bahkan mengejek gagasan memanggilnya ibu. Sementara memiliki pikiran seperti itu, benar-benar terpana oleh kelancangannya, Eve hanya bisa menatap tak percaya. Pengakuannya yang berani menandai dimulainya hubungan kacau yang tidak pernah bisa dia prediksi. Kisah kita dimulai dengan Evgena, putri kedua dari seorang baron kecil dari wilayah terpencil di pinggiran kekaisaran. Hidupnya berubah drastis saat dia menikahi Count Hound. Meskipun sudah berumur, sang Count dikenal luas sebagai pria paling tampan di seluruh kekaisaran. Dia berasal dari garis keturunan bergengsi yang sudah ada sejak kekaisaran itu didirikan. Selain itu, kekayaan keluarganya begitu besar hingga bisa bertahan selama 3 generasi, menjadikannya gambaran sempurna dari kekuasaan dan gengsi. Tapi bahkan pria seperti Count Hound punya kekurangan. Dia dikenal sebagai playboy paling terkenal abad ini yang terus-menerus terlibat skandal dengan banyak wanita. Sang Count sudah pernah menikah 3 kali sebelumnya dan memiliki anak yang jumlahnya hampir sebanyak tanah miliknya. Bagi Eve, seorang pengantin pertama dari keluarga bangsawan miskin, perjodohan ini tampaknya sepenuhnya menguntungkan pihak pria. Namun kakak perempuannya menyadari potensinya. Berkat bimbingan kakaknya, Eve mempelajari dasar-dasar kehidupan kelas atas dan tumbuh menjadi seorang wanita bangsawan yang anggun, siap untuk unjuk gigi. Eve adalah permata berharga keluarganya, tapi mereka hanya melihatnya sebagai tiket mahal menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka segera memasukkannya ke pasar pernikahan, tapi setiap usaha berakhir dengan bencana. Tunangan pertamanya, seorang count tua, tiba-tiba meninggal sebelum pernikahan. Pelamar lain secara misterius memutuskan pertunangan mereka, tanpa penjelasan. Lebih parahnya lagi, wabah penyakit dan kehancuran finansial menimpa keluarganya dengan keras tepat saat segalanya tampak tanpa harapan. Eve mengetahui bahwa saudarinya yang belum menikah ternyata hamil, menjerumuskan keluarga mereka ke dalam krisis yang lebih dalam lagi. Puncaknya adalah kehamilan tak terduga saudarinya. Sang ayah dari bayi itu, yang merupakan putra seorang Viscount, tidak punya niat untuk menikahi wanita bangsawan miskin. Hal ini membuat Eve putus asa. Ia takut akan penolakan lagi setelah begitu banyak pertunangan yang gagal. Dia tahu waktunya hampir habis, jadi ketika Count Hound yang terkenal itu menunjukkan ketertarikan, dia melihatnya sebagai kesempatan terakhirnya. Dengan tekad bulat, dia bersumpah untuk menikahinya apapun yang terjadi. Tiba di kediamannya yang megah, dia memberikan anggukan tegas kepada kepala pelayannya, mengunci kesepakatan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Eve tiba dan mendapati Count Hound persis seperti yang digambarkan oleh rumor, seorang pria yang hidup untuk kesenangan. Dia sedang asyik menghibur wanita lain, benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Saat itulah Eve secara resmi memperkenalkan dirinya. Suaranya tenang dan ekspresinya tidak terbaca. Sang Count terdiam, matanya memindai Eve dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia menyadari kecantikan langka khas pedesaan yang dimilikinya. Menganggapnya sebagai hal baru yang aneh, tapi sesaat kemudian dia hanya tertawa dan kembali memusatkan perhatiannya pada teman wanitanya. Mengabaikan calon istrinya begitu saja, Eve berdiri membeku sama sekali, tidak dihiraukan saat sang Count dan teman wanitanya berbagi momen yang sangat intim di depan umum. Tepat di hadapannya, dia teringat pernah mendengar bahwa para bangsawan di ibu kota memiliki selera yang aneh. Dan sepertinya peringatan saudarinya benar adanya. Rupanya sang Count adalah tipe orang yang suka pamer. Sambil menguatkan diri, Eve sampai pada kesimpulan yang suram, ibu kota ini benar-benar dipenuhi oleh segala macam orang aneh. Dan inilah kenyataannya sekarang. Di dalam ruang tamu yang mewah, Eve akhirnya bertemu dengan calon suaminya, Count Hound.
Dia sedang bersantai di sofa minum dengan kemeja setengah terbuka. Matanya dengan malas melirik ke arah Eve yang duduk di seberangnya dengan gaun sederhana. Dia menganggap penampilannya aneh. Sama sekali bukan wanita cantik luar biasa seperti yang digosipkan karena tidak terkesan dia dengan sombong menyimpulkan bahwa wanita itu bukanlah tipenya. Sudah bosan dengan wanita yang akan dinikahinya, Eve tetap diam, tak bergerak menerima penolakan diam-diam yang sombong dari pria itu, sambil duduk di seberang pria yang memegang masa depannya. Eve memikirkan langkah selanjutnya terlibat dengannya jelas merupakan ide yang buruk. Tiba-tiba Count Hound memasang pose dramatis mengagumi ketampanannya sendiri. Eve benar-benar dibuat bingung. Apa semua bangsawan di ibu kota seaneh ini? Dia kemudian dengan sombong bertanya apakah Eve tahu mengapa pria sekali berdirinya mau melamar seseorang dari keluarganya yang biasa-biasa saja. Tanpa gentar, Eve menatap lurus ke matanya dan membenarkan bahwa dia tahu alasannya. Merasa tertarik dia menerima jawabannya, dan Eve berjanji untuk menjadi sosok yang pendiam dan tak terlihat dalam hidupnya. Eve membalikkan keadaan mengusulkan sebuah perjanjian yang saling menguntungkan. Dia menyarankan agar mereka bisa saling memberikan apa yang diinginkan satu sama lain. Dan bahkan menuangkan semuanya secara tertulis. Count Hound merasa terhibur. Dia bertanya mengapa dia harus menyetujui sebuah kontrak tanpa gentar. Eve menjelaskan bahwa dengan dirinya menjadi countess pada akhirnya akan menyederhanakan hidupnya. Dia kemudian dengan percaya diri memberinya jalan keluar jika persyaratannya tidak sesuai dengan keinginannya. Dia tidak punya kewajiban untuk menikahinya. Tertarik dengan keberanian wanita itu, sang Count pun bersandar. Sambil menyebutnya aneh dan menuntut untuk mendengar persyaratannya, Count Hound benar-benar setuju dengan rencananya. Dia segera memerintahkan pelayannya untuk memberinya kontrak resmi. Eve menyaksikan dengan senyum percaya diri saat proposalnya menjadi kenyataan. Syarat-syaratnya luar biasa, tunjangan bulanan sebesar 2.000 keping emas yang lebih dari cukup untuk mahar saudara perempuannya. Tapi satu klausul membuatnya ragu jika salah satu dari mereka memulai perceraian. Mereka harus membayar ganti rugi sebesar 100 juta emas kepada yang lain. Meski begitu, Eve tidak khawatir. Kenapa juga dia mau meninggalkan pengaturan yang begitu sempurna? Dia dengan senang hati menyetujui kontrak itu. Tepat saat kesepakatan akan disahkan, Eve menghentikan proses untuk membahas klausul kelima. Dia memastikan bahwa setiap anak yang lahir darinya tidak akan dianggap sebagai pewaris resmi. Dengan senyum miring penuh percaya diri, dia kemudian mempertanyakan tujuan memiliki anak jika mereka tidak bisa mewarisi takhta. Sang Count dibuat terdiam oleh logika dinginnya, bahkan Eve melangkah lebih jauh. Eve dengan berani mengusulkan agar mereka mengambil tindakan untuk mencegah kehamilan sama sekali. Merasa geli, sang Count setuju. 1 bulan kemudian, Eve secara resmi menjadi Countess baru yang tinggal di kediaman Agung Hound. Kehidupan baru Eve sebagai Countess pun dimulai. Dia terbangun dari tidur lelapnya oleh seorang pelayan yang dengan lembut memanggil namanya. Masih mengantuk, dia dibantu turun dari tempat tidur dan dilayani oleh tim pelayan. Mereka menyiapkan bak mandi mewah untuknya, mencuci rambut merahnya yang cerah saat dia bersantai. Eve dengan cepat terbiasa dengan gaya hidup yang serba dimanjakan ini. Setelah pernikahan pribadi yang sederhana, adiknya memeluknya erat berterima kasih sambil menangis dan meminta maaf. Pengorbanan Eve telah dilakukan dan pernikahan kontraknya kini menjadi kenyataan. Eve segera menggunakan tunjangannya untuk menutupi biaya pernikahan adiknya. Sementara adiknya terus-menerus mengkhawatirkannya, Eve justru merasa kehidupan barunya sangat menyenangkan. Dia sekarang dikelilingi oleh kemewahan yang tak terbayangkan. Gaun-gaun indah, makanan mewah, dan waktu luang tak terbatas di dalam kediaman megah itu. Ini adalah dunia yang jauh melampaui apapun yang pernah dia kenal. Saat para pelayannya membantunya mengenakan gaun yang menakjubkan, mereka memuji kecantikannya yang luar biasa. Salah satu pelayan kemudian menunjukkan bahwa Eve berdandan lebih teliti dari biasanya yang membuatnya terkejut. Pelayan itu dengan antusias menjelaskan alasan sebenarnya, dari persiapan ini tuan muda tertua akan kembali hari ini. Eve sama sekali tidak tahu siapa Viscount Seraton ini. Pelayan itu menjelaskan bahwa dia adalah jiwa yang gelisah yang jarang mengunjungi ibu kota. Tapi dia telah kembali setelah sekian lama dan secara khusus meminta untuk makan siang bersama Eve. Sebelum dia bisa mencerna semua ini, pelayan lain menerobos masuk dengan panik mengumumkan bahwa sang tuan telah tiba. Pintu-pintu terbuka lebar, dan seorang pria dengan rambut keemasan melangkah masuk. Itu adalah Azazel. Dengan santai bertanya apakah semuanya sudah siap. Eve benar-benar terkejut. Menyadari pria ini adalah suaminya, Count Hound. Pulih dengan cepat, dia langsung bertindak tegas. Mengingatkannya bahwa dia tidak bisa seenaknya masuk tanpa pemberitahuan dan harus memanggilnya dengan gelar yang pantas, Countess. Dia memberikan permintaan maaf yang setengah hati, tapi Eve menegur perilakunya yang tidak sopan. Ternyata sang Count memiliki reputasi buruk karena gaya hidupnya yang liar. Dia terkenal karena menghadiri pesta-pesta liar yang diadakan oleh para kekasihnya, dan aktivitas terbarunya dengan banyak orang menunjukkan bahwa batasan pribadi sama sekali tidak berarti baginya. Pikiran Eve langsung teringat pada kolom-kolom gosip yang merinci skandal perselingkuhan suaminya dengan banyak teman wanitanya. Count Hound yang sama sekali salah membaca kekesalannya,
melirik gaunnya yang mewah. Dia berkomentar bahwa para pelayan pasti telah berusaha ekstra untuk acara makan siangnya. Saat putranya benar-benar kebingungan, Eve hanya bisa bertanya siapa yang dia maksud. Tepat pada saat itu seorang pemuda tampan, dengan rambut neon yang mencolok dan mata biru muda membuat kemunculan megahnya. Dia adalah putra sulung yang terkenal Azazel. Akhirnya kembali ke kediaman. Eve benar-benar bingung dengan perintah mendadak dari suaminya. Makan siang dengan putranya. Dia hanya pernah berinteraksi dengan anak-anak yang lebih muda tetapi putra sulungnya setahun lebih tua darinya. Dia bertanya-tanya apakah sebaiknya memanggilnya tuan muda, tapi kemudian dia teringat Count Hound bersikeras bahwa sekarang dialah ibu mereka, dan harus memperlakukan mereka semua dengan sama. Mengesampingkan rasa canggungnya, Eve bertanya apa yang membawanya kemari begitu tiba-tiba. Count Hound hanya menyatakan bahwa dia wajib menghadiri jamuan makan siang itu. Itu bukanlah sebuah permintaan. Masih bingung dengan tuntutannya, Eve bertanya mengapa kehadirannya begitu penting. Sambil menyeringai Count Hound menjelaskan bahwa inilah alasan lain dari pernikahan mereka. Kaisar sendiri yang menginginkannya menikah lagi. Namun tujuan sebenarnya dari sang Count adalah untuk menentang keinginan itu dengan memamerkan pernikahan mereka yang harmonis. Hanya untuk memprovokasi sang kaisar. Dia mengungkapkan bahwa tidak ada alat yang lebih baik untuk ini selain Azazel yang bertindak sebagai mata dan telinga kaisar. Kekacauan politik ini melibatkan istri pertama sang Count, yang tak lain adalah cucu kaisar sendiri, membuat Eve benar-benar bingung dengan motif suaminya. Eve menyatakan bahwa Count Hound sepertinya tidak terlalu menyukai putranya. Sang Count langsung membungkamnya, mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Ketika Eve bertanya bagaimana harus bersikap, dia memerintahkannya untuk tetap diam selama jamuan makan siang. Dia setuju sambil menyadari betapa tegangnya suaminya. Tiba-tiba, sang Count berhenti dan memperhatikannya, berkomentar bahwa penampilan Eve tampak berbeda hari ini. Dengan seringai jenaka Eve bertanya apakah suaminya akhirnya menganggapnya menarik, mengingatkannya bahwa dia pernah menyebutnya biasa-biasa saja. Sang Count hanya mencibir, jelas terkejut oleh keberaniannya. Dengan seringai Eve menunjukkan bahwa, meskipun dia mungkin bukan seleranya dia secara umum dianggap cantik, dia kemudian langsung ke pokok permasalahan, bertanya mengapa dia tidak pernah sekalipun menemuinya selama 3 tahun pernikahan mereka. Sang Count tertegun tetapi dengan cepat membalas bahwa kepala pelayannya mengatakan hal yang sama tentang Eve. Dia menuntut untuk tahu mengapa Eve tidak pernah mengunjunginya. Jawaban ketus Eve bahwa memang tidak ada perlunya membuatnya marah besar secara konyol. Setelah tenang, dia bertanya apakah dia harus mulai mengunjunginya sekarang. Tiba-tiba sang Count mengubah nada bicaranya, mengatakan bahwa karena Eve begitu murah hati dengan dananya, setidaknya inilah yang bisa dia lakukan sebagai balasannya. Dengan senyum puas, dia menyuruh Eve datang ke kamarnya setelah jamuan makan siang, karena dia tidak punya rencana lain untuk hari itu. Tertegun, Eve hanya bisa bertanya apakah dia benar-benar serius soal kamarnya. Dia dengan tenang membenarkannya, menambahkan bahwa dia akan memberitahu para staf. Setelah suasana tegang sesaat, Eve memberikan anggukan tipis. Merasa puas, sang Count bertanya apakah mereka sebaiknya turun sambil menawarkan lengannya. Eve menyambut lengan sang Count, dan mereka berjalan menuju jamuan makan siang. Tetapi saat mereka memasuki ruang makan yang megah, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Seorang pria dengan mata biru muda yang tajam sudah duduk di ujung meja. Eve membeku mengenali Azazel, putra sulung dan pewaris sang Count. Dia pernah mendengar Azazel mirip dengan ayahnya, tetapi rumor itu sama sekali tidak sepadan. Wajahnya nyaris terlihat seperti bukan dari dunia ini. Jauh lebih bersinar dan tajam daripada sang Count, membawa intensitas yang meresahkan yang membuatnya benar-benar lengah. Meskipun penampilannya muda, tatapan tajam Azazel terasa begitu kuno, sementara Eve berusaha memainkan perannya sebagai istri yang sempurna. Eve menoleh ke arah sang Count dengan senyum sempurna dan meminta perkenalan. Count Hound dengan angkuh memperkenalkan Eve sebagai ibu baru Azazel sebelum secara resmi memperkenalkan putranya, tapi mata biru Azazel tidak pernah lepas dari wajah Eve. Dia sama sekali mengabaikan ayahnya. Sebaliknya, dia berbicara langsung pada Eve dengan suara rendah, memastikan kalau namanya adalah Eve. Sikapnya yang terang-terangan mengabaikan wibawa ayahnya membuat suasana ruangan seketika menjadi tegang, mencoba mencairkan suasana yang tegang. Eve memberitahu sang Count bahwa putranya bisa memanggilnya Nyonya atau Eve. Sang Count memberinya izin untuk berbicara secara informal, tapi mengingatkannya tentang status Azazel sebagai pewaris, namun Azazel langsung memotong mereka. Suaranya bertanya apakah perkenalan itu benar-benar sudah terjadi? Eve benar-benar bingung dan melihat kilatan aneh di mata pria itu. Azazel menekan ayahnya lagi menuntut perkenalan itu. Merasa kesal, sang Count membentak bahwa dia sudah melakukannya, memperkenalkan Eve sebagai ibu baru Azazel. Azazel menyeringai dan bertanya langsung apakah Eve benar-benar istri baru ayahnya. Mengesampingkan rasa frustrasinya dengan politik rumit di balik pernikahan itu, Eve mengonfirmasi bahwa semuanya sudah resmi. Dia lalu bertanya bagaimana dia harus memanggil Azazel. Sang Count dengan cepat memberinya izin untuk memanggil Azazel, tapi Azazel sama sekali mengabaikan ayahnya.
Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum licik dan menanyakan pertanyaan yang sangat pribadi pada Eve, yaitu usianya. Ini adalah puncak kesabaran Countdown yang langsung meledak meneriakkan nama putranya dengan amarah yang meluap-luap, seraya tinjunya menghantam meja makan. Benar-benar muak. Countdown tiba-tiba berdiri. Dia mengumumkan ada urusan mendesak yang muncul, dan dia harus pergi untuk melaporkannya pada ibunya. Tanpa sepatah kata pun dia keluar dari ruang makan meninggalkan Eve sendirian dengan putranya. Setelah ayahnya pergi, Azazel dengan tenang kembali menatap Eve. Dia menyarankan agar mereka menjadwal ulang makan siang mereka di lain waktu sambil menatap lurus ke mata Eve. Dia memberitahu Eve untuk memanggilnya Azazel saja tanpa perlu gelar dan dia bisa berbicara secara informal. Sangat terkejut Eve hanya bisa setuju. Azazel mencibir keberanian Eve, tapi mengakui kalau wanita itu setidaknya menunjukkan rasa hormat dasar padanya. Dalam hati, Eve berpikir itu hanyalah sopan santun biasa untuk putra seorang duk yang berkuasa. Baginya yang terpenting adalah hasil yang baik. Sambil memasang wajah ceria, dia bertanya apakah mereka akan makan karena dia sudah lapar. Azazel dengan dingin bertanya apakah Eve keberatan makan sendirian. Yang mengejutkan, Eve berkata dia justru lebih suka begitu. Mendengar itu, Azazel mengumumkan bahwa dia juga akan pergi meninggalkan Eve yang benar-benar terpana di meja makan yang kosong pada malam pernikahan mereka. Countdown mencondongkan tubuh ke arah Eve dengan seringai. Dia menyuruh Eve untuk mengirim pelayan memanggilnya nanti memperjelas maksudnya. Bahwa dia akan mengunjungi kamarnya malam ini. Eve benar-benar terkejut, dia tidak menyangka bagian fisik dari perjanjian bisnis mereka akan benar-benar terjadi. Saat dia duduk membeku di kursinya, seorang pelayan bertanya apakah ada yang mengganggu pikirannya. Kemudian saat Eve mencoba mengalihkan perhatian dengan buku matanya, tiba-tiba terbuka lebar karena kaget. Tiba-tiba sekelompok pelayan masuk. Mereka tampak sangat bersemangat. Mereka dengar Eve akan mengunjungi kamar sang tuan bingung. Eve bertanya apa yang diributkan, dan mereka dengan gembira mengingatkannya bahwa ini adalah malam pernikahannya. Dalam hati, Eve kesal dengan campur tangan mereka, karena baginya ini hanyalah pernikahan kontrak. Tapi sikapnya berubah ketika seorang pelayan menyebutkan bahwa kepala pelayan sendiri yang memerintahkan mereka untuk melakukan semua persiapan. Berita itu benar-benar mengejutkan Eve. Perintah dari kepala pelayan berarti ini adalah masalah yang sangat serius. Dia menyadari dengan ngeri bahwa mereka benar-benar berniat agar pernikahan itu diselesaikan malam ini juga. Eve merenungkan ketertarikan mendadak suaminya dan merasa hal itu sangat tidak menyenangkan. Dia menikahi sang Count hanya untuk menafkahi adiknya, dan meskipun dia sudah siap dengan kemungkinan memiliki seorang pewaris, dia tidak pernah benar-benar menginginkan seorang anak. Itulah sebabnya dia membuat perjanjian pranikah dengannya tentang mengambil tindakan pencegahan tertentu. Selama bertahun-tahun, pria itu menghormati kesepakatan mereka dan tidak pernah membahasnya. Tapi sekarang senyum licik tersungging di wajahnya. Waktunya terlalu sempurna, tepat di saat dia berhenti meminum obatnya. Pria itu memanggilnya ke kamarnya. Sebulan penuh setelah pernikahan, Eve menemukan dirinya dalam posisi yang sulit. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari memiliki anak, tapi waktu sang Count sangat buruk. Dia tahu obat khususnya. Membutuhkan waktu seminggu untuk bekerja efektif dan dia ragu pria itu punya kesabaran untuk menunggu. Para pelayan menyuruhnya untuk santai dan membiarkan tuannya menangani semuanya, tapi Eve tahu lebih baik. Dia tidak bisa mempercayai pria itu soal ini. Sambil menguatkan tekadnya, dia memutuskan harus membahas kontrak mengikat mereka sebelum pria itu menjadi terlalu memaksa. Ini benar-benar akan terjadi malam ini. Mengenakan gaun tidur sutra yang bukan pilihannya, Eve mengikuti kepala pelayan menyusuri lorong yang sunyi senyap. Ini mengkonfirmasi ketakutannya. Mereka telah mempersiapkan jalan untuk malam pertamanya. Kepala pelayan membuka pintu besar ke kamar sang tuan, tapi pemandangan di dalam membuatnya membeku. Bukan suami barunya Azazel yang menunggunya, melainkan mantan suaminya. Countdown tertangkap basah dalam posisi yang sangat memalukan dengan wanita lain. Terkejut dan terdiam, Eve mencengkeram kepala pelayan yang kebingungan, menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Ini tidak ada dalam rencananya. Sementara kepala pelayan benar-benar panik melihat pemandangan skandal itu, Eve justru terlihat sangat tenang. Sebuah senyum miring muncul di wajahnya saat dia menyadari selera aneh mantan suaminya. Hei, setidaknya kemungkinan hamil sudah tidak ada lagi sekarang. Dia dengan santai menyuruh kepala pelayan yang panik itu untuk menunggu di luar. Melangkah masuk ke dalam ruangan, dia langsung berbicara kepada wanita lain itu. Dengan santai bertanya kapan suami barunya Azazel akan tiba. Eve hanya ingin malam pertama yang aneh ini cepat berakhir dan semakin cepat dimulai semakin cepat selesai. Saat wanita misterius itu bermesraan dengan Countdown, Eve mengamatinya sejenak. Berpakaian begitu santai, pria itu terlihat jauh lebih muda, dan dia menyadari sebuah rumor mungkin benar adanya. Sang Count memanggil wanita itu, tapi kemudian membeku saat melihat Eve melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia terlihat sangat bingung. Eve dengan tenang bertanya apakah dia sudah menunggu lama. Pertanyaan itu menyadarkan ingatannya dia yang memanggil Eve malam ini. Dengan gugup, sang Count mencoba berbicara, tapi wanita lain itu memotong bertanya,
apakah dia dan Eve memang ditakdirkan untuk bersama. Wanita misterius itu yang benar-benar salah paham menenangkan Count Hound. Dia mengatakan padanya tidak perlu malu, mengingatkannya bahwa dia dan Eve sekarang sudah menikah. Pengumuman ini membuat sang Count semakin bingung, dan wajahnya memerah padam. Sementara itu Eve dengan tenang menganalisis reaksinya, bertanya-tanya apakah dia hanya merasa malu, karena selera uniknya telah terbongkar. Dia memutuskan tindakan terbaik adalah dengan hanya mengamati. Wanita itu yang terkesan dengan apa yang dia anggap sebagai dedikasi Eve dengan lembut memanggil sang Count yang gugup lagi. Eve dengan tenang bertanya apakah dia seharusnya mengamati, preferensi khususnya itu. Pertanyaan itu membuat Count Hound panik total. Dia tergagap mengatakan itu bukan apa-apa, sambil mencoba menutupi dadanya yang terbuka. Reaksinya jauh lebih panik dari yang dibayangkan. Apalagi karena dialah yang memanggilnya berpikir ini mungkin keterlaluan. Eve pun menawarkan diri untuk pergi. Setelah jeda yang menegangkan, sang Count menyuruhnya tetap di sana. Senyum licik muncul di wajah Eve saat dia setuju untuk menyaksikan adegan itu terungkap. Hanya untuk sebentar saja, seolah melempar kembali keputusan di tangannya. Eve memperhatikan wanita misterius itu bermesraan dengan Count Hound. Sementara wanita itu jelas terhanyut dalam suasana. Sang Count sendiri terlihat sangat bosan. Dia hanya duduk di sana dengan ekspresi datar sama sekali tidak peduli dengan adegan intim yang terjadi dengan tamunya. Ini hanya mengkonfirmasi kecurigaan Eve saat dia mengamati ketidaktertarikan total sang Count pada seluruh kejadian itu. Dia mulai serius bertanya-tanya apakah Count Hound yang berkuasa itu bahkan mampu menikmati kegiatan semacam ini sama sekali. Pikiran Eve berkecamuk saat menatap mata biru muda pria itu, yang tajam menyadari bahwa dia adalah tipe pria nekat yang tidak pernah memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Sebelum Eve sempat memprosesnya, pria itu mencondongkan tubuh dan menempelkan bibirnya ke bibir Eve. Terkejut, Eve mencoba mengabaikan momen yang luar biasa. Itu mengatakan pada dirinya sendiri itu hanyalah ciuman biasa. Tapi jelas ini adalah permainan kekuasaan yang disengaja untuk menghancurkan ketenangannya sepenuhnya. Ciuman itu agresif dan tidak diinginkan sebuah permainan kekuasaan yang terang-terangan. Bereaksi murni karena insting Eve, mendorong Azazel menjauh darinya, membuat minuman di dekatnya tumpah ke seluruh ruangan. Dia menatap dengan kaget menyeka mulutnya sambil mencoba mencerna kelancangan pria itu. Tapi rasa malunya semakin dalam saat dia melihat suaminya Count Hound berdiri tanpa malu di dekatnya setelah urusannya sendiri selesai. Eve menunduk malu minuman lengket yang tumpah tadi menempel di gaunnya. Terpojok dan dikalahkan oleh pasangan ayah dan anak yang kejam itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Langkah kakinya yang berat menggema di ruangan yang sunyi. Kembali di kamarnya, Eve bergidik saat minuman lengket tadi menetes di kulitnya, sebuah pengingat dingin akan penghinaan yang diterimanya. Pikirannya kembali teringat pada perselingkuhan suaminya yang tak tahu malu, dan dia pun menyadari, dengan terkejut bahwa dia tidak pernah benar-benar peduli tentang aktivitas suaminya atau ciuman tak berarti yang diberikannya. Tapi perasaan kali ini berbeda. Ini adalah permainan kekuasaan yang diperhitungkan, sebuah permainan menjijikkan yang diatur oleh ayah dan anak itu. Menatap noda di gaunnya, gelombang rasa jijik yang kuat menghantamnya. Dia tahu dengan sangat pasti bahwa dia membenci ini. Kembali di kamarnya, seorang pelayan yang khawatir bergegas ke sisi Eve, tapi di tempat lain di mansion gosip sudah menyebar seperti api. Para pelayan sangat marah, menyebut tontonan publik sang Count keterlaluan. Mereka berbisik bahwa dia pernah melakukan aksi menjijikkan yang serupa dengan istri pertamanya, mengungkapkan bahwa itu adalah salah satu kebiasaan lamanya. Ketika seorang pelayan bertanya pada Eve tentang insiden itu, dia secara misterius mengkonfirmasi kecurigaan mereka, tapi kemudian dia mengejutkan mereka dengan tenang, menyatakan bahwa bukan dia yang terlibat, membuat para staf benar-benar bingung dengan penyangkalannya yang aneh. Kembali di kamarnya, sebuah pikiran mengerikan terlintas di benak Eve. Penghinaan publik ini mungkin akan terjadi lagi. Seorang pelayan setia mulai mengutuk nama sang Count, tapi Eve memotongnya. Dia menghargai dukungan itu tapi mengingatkan pelayan itu bahwa sang Count masih tuan di rumah ini. Menyebarkan rumor adalah permainan berbahaya yang tidak akan membantu siapapun, terutama dirinya. Mengerti peringatan itu, para pelayan bergegas pergi untuk menyiapkan air mandi. Ditinggal sendirian, Eve masuk ke dalam air panas bertekad untuk membersihkan semua kotoran dan penghinaan dari malam yang menjijikkan itu. Sendirian setelah mandi, pikiran Eve melayang pada para wanita yang selalu dikejar Count Hound, wanita-wanita dengan bentuk tubuh yang berbeda darinya. Tiba-tiba Eve berhenti. Dilanda kebingungan, dia bertanya pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Dengan pikiran kosong, dia bangkit dan langsung berjalan keluar dari kamarnya menuju teras terbuka dengan pakaian seadanya di tengah udara malam. Para pelayannya yang melihatnya langsung panik bukan main. Bergegas menutupi tubuhnya dengan jubah. Mereka memarahinya karena begitu nekat, tapi Eve sama sekali tidak mendengarkan mereka. Dia hanya diam membeku fokus pada pemandangan di luar, sambil bertanya-tanya, apakah dia baru saja salah mendengar suara yang datang dari bawah. Para pelayan dengan panik memarahi Eve, memohon agar dia tidak lagi keluar ke teras seperti itu.
Karena kesal, Eve dengan ketus setuju bahwa memakai baju setelah mandi memang pilihan yang lebih baik. Sesaat kemudian dunianya kembali dijungkir-balikan. Saat kembali ke kamarnya, Azazel tiba-tiba muncul dan melakukan tindakan berani yang mengejutkan yang membuatnya benar-benar tertegun. Apapun yang baru saja terjadi, itu adalah sebuah klaim yang tak bisa disangkal. Eve dibuat kehabisan napas dan salah tingkah dari pertemuan itu, menyadari bahwa Azazel baru saja merebut kendali atas situasi ini, dengan cara yang paling tak terduga. Masih syok karena kemunculannya yang tiba-tiba, Eve hampir tidak punya waktu untuk memproses apa yang sedang terjadi. Dengan gerakan yang mengejutkan, Azazel berlutut di hadapannya menunjukkan gestur yang sangat intens bahkan nyaris fanatik, sebuah pengabdian yang membuatnya benar-benar terdiam. Bahkan sebelum Eve sempat bereaksi, Azazel sudah memangkas jarak di antara mereka, dan desahannya yang tertahan menjadi satu-satunya suara di ruangan yang sunyi itu. Dia menarik Eve ke dalam pelukan posesif dengan senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Dengan satu tindakan nekat ini, dia telah membuat klaimnya mutlak tak terbantahkan meninggalkan Eve yang kehabisan napas dan terperangkap dalam dekapannya. Cerita kemudian melompat maju selama 3 tahun penuh menampilkan adegan yang sangat berbeda. Eve yang tampak tenang sedang dilayani oleh para pelayannya. Mereka dengan semangat bertanya gaun mana yang akan ia kenakan ke pesta dansa Istana Kekaisaran bersama sang tuan. Pelayan lainnya memberitahu bahwa sepatu pesanan khusus mereka telah tiba sangat cocok untuk acara megah itu. Hidupnya kini tampak teratur dan penuh kemewahan. Pelayannya menyanjungnya mengatakan bahwa dia benar-benar memukau. Kemudian di sebuah pesta dansa megah, pembawa acara memperkenalkan Count dan Countess Hound. Begitu mereka masuk, semua mata langsung tertuju pada mereka. Kerumunan orang berbisik penuh kekaguman mengomentari betapa memesonanya penampilan Eve, dan gaunnya adalah desain terbaru yang sedang tren. Namun pujian itu dengan cepat berubah menjadi gosip. Orang-orang mulai berbisik tentang bagaimana sang Count dulu sering membawa wanita simpanannya ke pesta-pesta seperti ini. Sementara yang lain kagum, karena para seniman yang kini disponsori Eve telah menjadi perbincangan di seluruh kota. Para wanita bangsawan lainnya berbisik-bisik, jelas sekali mereka cemburu. Mereka memuji Eve, menyebutnya sangat menyenangkan dan begitu sempurna, sehingga tidak heran jika sang Count akhirnya mau menetap. Reputasinya yang sempurna menjadi buah bibir di pesta itu. Namun sesampainya di mansion, gambaran yang sempurna itu hancur berantakan. Count Hound menyodorkan sebuah dokumen memecah keheningan yang mencekam. Dia menatap lurus ke arah Eve, dan dengan dingin bertanya apakah dia mau bercerai, membuat seluruh perjanjian 3 tahun mereka menjadi kacau balau. Dengan satu pertanyaan mengejutkan, Count Hound meledakkan bom. Dia punya wanita lain. Dia mengklaim bahwa setelah 3 tahun, dia akhirnya menemukan cinta sejatinya. Eve sangat terkejut mengulangi kata-katanya dengan tak percaya, tapi dia dengan cepat menguasai dirinya kembali. Mengingatkannya akan kontrak mereka yang sah secara hukum. Dia bertanya apakah suaminya itu benar-benar bersedia membayar denda yang sangat besar untuk melanggar kesepakatan mereka, dan apakah kekasih barunya itu siap dengan segala konsekuensinya. Sang Count hanya menyesap minumannya dengan dingin, sambil mengatakan bahwa itu bukan urusannya sama sekali dan langsung membungkamnya. Eve menantangnya kembali, bertanya apakah dia bahkan tidak punya hak untuk bertanya, tapi dia segera sadar bahwa tidak ada alasan untuk menolak permintaan suaminya itu. Dengan senyum tenang dia bilang kalau dia jujur tidak peduli, dan mereka bisa menyelesaikan detailnya nanti. Sang Count memberitahunya akan mengirim kepala pelayan untuk menjelaskan semuanya. Eve setuju, tapi langsung mengajukan permintaannya sendiri. Dia ingin perjanjian kompensasi segera disiapkan. Begitu perceraian mereka selesai, sedikit terkejut dengan sikapnya yang blak-blakan, sang Count hanya bisa setuju. Meninggalkan aula agung dalam keheningan yang dingin dan mencekam, sendirian Eve bertanya-tanya, apakah sang Count mampu membayar denda penalti yang sangat besar itu, tapi saat dia memikirkan wilayah dan tambangnya yang luas, dia sadar kalau pria itu adalah salah satu orang terkaya di Kekaisaran. Dia benar-benar akan membayarnya 10 juta koin emas dengan uang yang sudah di tangan. Dia merencanakan kepergiannya diam-diam dari ibu kota, tahu kalau dia tidak akan terlindungi dari rumor. Anehnya dia tidak merasa sedih sama sekali tentang perceraian itu. Meskipun hidup mewah pernikahan mereka terasa hampa, sentuhan sang Count selalu untuk kepentingannya sendiri dan hubungan mereka tidak pernah benar-benar mendalam. Membuatnya merasa sama sekali tidak puas. Saat Eve mencerna akhir pernikahannya, dia mengakui sebuah rahasia yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Dia telah dihantui oleh mimpi-mimpi intens tentang orang asing misterius, pertemuan rahasia yang membuatnya merasa bimbang. Kepada siapa dia bisa menceritakan hal seperti itu? Memikirkan masa depan, dia merasakan kelegaan yang aneh. Dia berencana untuk pindah ke dekat saudara perempuannya dan menjalani hidup yang tenang, tapi rencananya yang damai hancur oleh sebuah ketukan keras. Terkejut dia berseru untuk melihat siapa di sana. Pintu berderit terbuka dan bayangan seorang pria jatuh menyelimuti ruangan. Marah, Eve menuntut untuk tahu siapa yang berani masuk ke kamarnya tanpa izin. Dia bahkan belum secara resmi menandatangani surat cerai. Tapi penyusup itu bukanlah orang asing.
Itu Azazel, putra sulung sang Count Eve, tertegun. Dia benar-benar lupa tentang pengganggu lain yang tinggal di mansion itu setengah tahun lamanya. Mengingat kembali dia teringat tatapan anehnya, mata dinginnya yang selalu mengawasinya. Itu bukan kebencian karena dia selalu datang untuk makan malam, tapi tatapannya yang tajam. Selama pertengkarannya yang terus-menerus dengan sang Count selalu membuat suasana menjadi sangat canggung, Azazel langsung ke intinya. Bertanya apa yang sebenarnya Eve pikirkan tentangnya. Eve teringat hubungan mereka yang tegang tapi menyadari, kalau dia tidak pernah melampiaskan kemarahan ayahnya pada Eve, mencoba mengulur waktu dia pura-pura tidak mendengar, tapi Azazel tidak sedang bermain-main. Dia melangkah lebih dekat memastikan kalau dia tahu tentang perceraian itu. Sebelum Eve bisa mencernanya, dia mencondongkan tubuh dan melontarkan lamaran paling gila. Jika kau akan menceraikan ayahnya, katanya, maka kau seharusnya menikah saja dengannya. Eve benar-benar terkejut. Tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Pikiran Eve menjadi kosong. Menikahi anak tirinya. Ini pasti lelucon yang tidak lucu. Tapi satu lirikan pada ekspresi tajam Azazel memastikan kalau dia sangat serius. Dia menganggap gagasan Eve menjadi ibunya. Benar-benar konyol. Saat dia bergerak mendekat, niatnya menjadi sangat jelas. Membuatnya kehabisan napas dan bingung. Dia berbisik kalau suara Eve sangat indah memperjelas kalau dia tidak pernah menganggapnya sebagai orang tua. Lamaran mengejutkan ini bukan hanya sebuah tawaran. Itu adalah pernyataan tentang apa yang sebenarnya dia inginkan selama ini. Eve panik menyuruhnya berhenti. Saat pria itu mempersempit jarak di antara mereka. Dengan gugup dia menyebut idenya konyol. Mengingatkannya kalau dia bahkan belum bercerai dari ayahnya. Sambil menyeringai, Azazel menyarankan, kalau apa yang akan mereka lakukan, akan memberinya alasan yang sempurna. Eve mencoba menggunakan status mereka sebagai ibu tiri dan anak tiri untuk menghentikannya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia semakin mendekat mematahkan argumen Eve dengan bertanya apakah mereka berbagi ikatan darah atau ikatan keluarga. Sungguhan membuat niatnya menjadi sangat jelas. Azazel menyudutkannya mematahkan argumen terakhirnya dengan menanyakan hubungan keluarga macam apa yang sebenarnya mereka miliki. Dia kemudian melemparkan fakta yang sangat mengejutkan, mengungkapkan bahwa dia tahu kalau Eve dan ayahnya tidak pernah memiliki pernikahan yang sesungguhnya. Terkejut karena dia mengetahui sesuatu yang begitu pribadi, Eve menuntut jawaban, tapi Azazel hanya mengabaikannya. Sebaliknya dia berbisik bahwa mereka sebaiknya tidak menyia-nyiakan kesempatan istimewa seperti ini. Dengan senyum licik dia menyarankan, ini adalah kesempatan mereka untuk menjadi yang pertama bagi satu sama lain. Benar-benar terkejut dengan keberaniannya. Eve menyebutnya tidak masuk akal, saat Azazel membuat niatnya menjadi sangat jelas. Azazel mengabaikan keterkejutannya, mengklaim bahwa jenis hubungan mereka adalah hal biasa di kalangan bangsawan, hanya saja dirahasiakan. Mengabaikan permohonannya untuk berhenti, dia menjadi semakin berani membuat niatnya sangat jelas. Dia kemudian menusuk lebih dalam mengingatkannya akan penghinaan publik yang akan dia hadapi karena bercerai, tanpa pernah menjalani pernikahan yang sesungguhnya. Dia bertanya apakah Eve benar-benar berpikir orang tidak akan menertawakannya. Mendekat dengan senyum puas, dia menyajikan tawaran gilanya sebagai solusi yang saling menguntungkan. Membuatnya terperangkap oleh logikanya yang tak tahu malu. Meskipun pikirannya berteriak tidak, tubuh Eve bereaksi di luar dugaan terhadap kedekatannya. Azazel menyeringai berbisik bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka berdua. Bahkan sebelum dia sempat protes, dia tiba-tiba menariknya ke dalam pelukan erat, membuatnya benar-benar terperangkap dan bingung. Eve melakukan satu usaha putus asa terakhir untuk menghentikannya. Dia berkata dengan gugup bahwa dia tidak tahu bagaimana Azazel mengetahui rahasianya. Mengingatkannya bahwa dia dan ayahnya masih dalam proses perceraian, tapi kata-katanya tidak berpengaruh pada pria itu yang memeluknya. Dengan putus asa mencoba menciptakan jarak, Eve mengingatkannya bahwa dia masih Countess Hound, secara teknis adalah ibunya. Azazel hanya menertawakannya. Bertanya dengan sinis, apakah sekarang dia mencoba menghormati janji pernikahan. Dia kemudian mengungkit soal kontrak yang Eve miliki dengan ayahnya, bahkan mengetahui denda 1 miliar emas. Sebelum Eve yang terkejut bisa memproses ini, dia menawarkan untuk membayar sendiri jumlah yang sangat besar itu. Dia menuntut untuk tahu bagaimana Azazel mengetahui rahasianya, tapi Azazel hanya tersenyum menyeramkan memberitahunya itu karena dia sangat mengenalnya. Dengan senyum yang mengerikan, Azazel menyatakan dia mengenal Eve lebih baik daripada suaminya, orang tuanya, atau bahkan saudara perempuannya. Dia kemudian menambahkan dengan ketulusan yang meresahkan bahwa dia hanya menyesal tidak menemukannya lebih cepat. Benar-benar terpana oleh kata-katanya. Eve hanya bisa bertanya apa maksudnya saat dia berjanji secara samar bahwa Eve akan segera mengerti. Dia mundur selangkah dengan tak percaya, dan kehilangan keseimbangan. Sebuah teriakan kecil keluar dari bibirnya saat dia jatuh ke belakang hanya untuk ditangkap dengan erat. Begitu saja dia mendapati dirinya berada dalam pelukannya sekali lagi. Azazel mencondongkan tubuhnya mendekat. Tindakannya membuat kepala Eve pusing. Yang mengejutkan dirinya sendiri, dia merasakan debaran yang membingungkan, bukannya rasa malu,
Saat dia berjuang melawan perasaan baru ini, Azazel memecah keheningan. Dia menyarankan sebuah kompromi, melihat bagaimana Eve belum siap untuk sesuatu yang lebih di antara mereka. Sebelum Eve yang kebingungan sempat mencerna kata-katanya, dia mengajukan permintaan sederhananya dia ingin menciumnya. Dia kemudian bertanya apakah setidaknya itu akan menjadi alternatif yang bisa diterima untuk saat ini. Azazel mencibir keraguannya mengklaim ciumannya dengan ayahnya hanyalah formalitas kosong. Mencoba menciptakan jarak Eve bersikeras, dia tidak akan melakukan apapun yang bisa menyusahkan Leal. Sebelum perceraiannya final, menambahkan kalau dia mungkin tidak punya perasaan apa-apa, tapi Azazel membuatnya terkejut dengan pengakuan yang menggemparkan. Dia bahkan belum pernah mencium siapapun sebelumnya. Dia menatap Eve dengan ketulusan yang mengejutkan, mengungkapkan kalau dia selama ini menjaga dirinya hanya untuk Eve. Sambil berlutut dia mengambil tangan Eve menyatakan permainan petak umpet mereka yang panjang akhirnya berakhir. Masih berlutut Azazel bertanya apakah Eve bisa memberinya satu ciuman saja. Eve hanya bisa membisikkan kata itu dengan tidak percaya. Semakin mendekat dia berkomentar kalau Eve terlalu banyak memberikan dirinya pada pria-pria tak berarti. Eve dengan lemah menyangkalnya. Tapi Azazel langsung menyebutnya pembohong. Dengan kepercayaan diri yang meresahkan dia mengungkapkan kalau dia tahu jadwal perkawinan Eve, dengan ayahnya 1 atau 2 kali seminggu tanpa pernah gagal. Dia memuji ketekunan Eve dengan senyum yang mengerikan, menyatakan itulah alasan kenapa Eve seharusnya menciumnya. Dia telah mengawasi semuanya selama ini. Azazel menambahkan permintaan terakhir yang mengerikan dia ingin Eve lebih memanjakannya lagi. Eve benar-benar kewalahan. Pikirannya berteriak kalau ini salah dia adalah anak tirinya dan dia seharusnya melawan. Perang batin berkecamuk di dalam dirinya. Meskipun setiap pikiran rasional menyuruhnya berhenti, ada bagian dari dirinya yang tak bisa dipungkiri ingin menyerah. Dia mencoba merasionalisasikannya, berpikir ini hanyalah satu ciuman. Melihat pertahanannya akhirnya runtuh, Azazel mengangkat dagunya dengan senyum kemenangan. Dia berkata kalau dia tahu Eve akan membuat pilihan yang tepat. Azazel mencondongkan tubuhnya akhirnya mengklaim ciuman yang dia minta. Benar-benar kewalahan Eve dengan lemah bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tapi Azazel hanya menariknya lebih dekat. Dia berbisik kalau ini adalah ciuman pertama mereka bukan hanya. Saat pikiran Eve kacau karena keberaniannya. Ini konyol sekali. Mengabaikan kepanikannya, dia meyakinkannya tidak akan ada yang tahu sambil berjanji. Ini akan lebih baik dari apapun yang pernah Eve rasakan sebelumnya. Mengambil kendali penuh dia. Meskipun ini sangat salah, sebagian dari dirinya setuju dengannya. Saat pikiran Azazel berpacu, dia sudah muak dengan mimpi dan menginginkan ini menjadi kenyataan. Dia dengan tenang memastikan kalau Eve sudah menyuruh para pelayan pergi, memastikan mereka benar-benar sendirian. Tanpa sepatah kata pun dia mengambil alih kendali situasi sepenuhnya. Dia memperkenalkannya pada tingkat perhatian intens yang belum pernah Eve alami sebelumnya membuatnya benar-benar kehabisan napas. Dunia Eve seakan miring saat Azazel menunjukkan pengabdiannya yang luar biasa menghancurkan setiap batasan yang Eve miliki. Benar-benar tak berdaya dia hanya bisa mencengkeram spray saat Azazel mengubah hubungan mereka selamanya. Eve benar-benar bingung saat Azazel membuktikan pengabdiannya dengan cara yang paling mengejutkan. Dia hanya bisa membisikkan namanya, pikirannya kacau karena intensitas tindakan Azazel. Dia menatap Eve, ekspresinya campuran antara kemenangan dan obsesi. Dia berkata padanya itu benar. Dia adalah Azazel. Sekarang dengan seringai dia memerintahkannya untuk mengingat dengan siapa dia saat ini. Dia tidak hanya melewati batas. Dia menghapusnya sepenuhnya, memastikan Eve tidak akan pernah melupakan malam ini. Terengah-engah dan wajahnya memerah di tempat tidur, Eve terlalu kewalahan bahkan untuk bergerak. Dia menyuruh Azazel untuk menyeka wajahnya lalu membuat permintaan aneh. Dia menginginkan sapu tangannya lebih baik yang sering dia gunakan, sementara pikirannya berusaha untuk mencerna semuanya. Sebuah kesadaran yang mengejutkan menghantamnya. Setelah 3 tahun dalam pernikahan tanpa cinta, momen ini bersamanya itu juga ciuman pertamanya. Azazel menyatakan akan mengurusnya untuk Eve. Dia berjalan lurus ke laci dan mengeluarkan sebuah sapu tangan, tanpa ragu sedikit pun. Eve benar-benar terpana, dia yakin ini adalah pertama kalinya pria itu menginjakkan kaki di kamarnya. Jadi bagaimana dia bisa tahu persis di mana menemukannya? Dia dengan tenang menyeka wajahnya dengan kain yang langsung dikenali oleh Eve. Itu adalah kain yang selalu dia gunakan saat mereka makan. Saat Eve terbaring di sana dengan wajah memerah dan kewalahan, dia hampir tidak bisa percaya semua ini. Pertemuan intens ini dimulai hanya karena dia sedikit berantakan. Karena kelelahan, Eve meminta Azazel untuk pergi. Tapi pria itu sama sekali mengabaikannya. Sebaliknya dia membungkuk dan dengan lembut membersihkan noda kecil di kakinya. Dengan sapu tangan membuatnya tersentak kaget. Saat pria itu hendak mengantongi kain itu, Eve meraih rompinya menuntut untuk tahu mengapa dia mengambilnya. Dengan senyum licik dia menyebutnya harta pribadi. Dia menyatakan akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan berharga, sebuah janji yang akan dia pegang. Sampai hari perceraiannya selesai, membuktikan bahwa obsesinya tidak mengenal batas. Tepat ketika Eve mengira semuanya sudah berakhir, Azazel membungkuk lagi membisikkan sesuatu di telinganya.
Eve menyebutnya gila, akhirnya sadar bahwa selama ini hanya dialah yang dipermainkan. Tapi kemudian dia menyadari pria itu tidak bisa menyembunyikan reaksinya sendiri terhadap pertemuan intens mereka. Melihat ketenangannya retak, kepanikan Eve berubah menjadi senyum licik. Dia memutuskan untuk membalikan keadaan, mengulurkan tangan untuk menyentuh pahanya, dan membuatnya benar-benar lengah. Dengan kepercayaan diri yang baru, dia mengatakan kepadanya bahwa mulai sekarang, dia harus melakukan yang terbaik sendirian. Tangan Azazel tiba-tiba mencengkeram pahanya. Dia memperingatkannya untuk tidak memprovokasinya lagi, mengakui bahwa dia sudah menahan diri. Momen tegang itu membuatnya teringat kembali pada kenangan suaminya, Count Hound, yang biasa memanggilnya Eve-ku dengan sikap posesif yang dingin. Eve hanya bisa terpana. Setelah hanya 3 tahun sebagai ibu tiri dan anak, dia tidak bisa memahami kedalaman perasaan Azazel. Sebelum dia bisa bereaksi, pria itu membungkuk, berjanji untuk tidak khawatir. Dia menyatakan bahwa dia akan mengurus semuanya sendiri, dengan janji terakhirnya yang menggantung di udara. Azazel memberitahu Eve bahwa dia akan pergi dan mengucapkan selamat malam sebelum menghilang. Akhirnya sendirian Eve ambruk ke tempat tidur. Pikirannya benar-benar kacau. Peristiwa malam itu menghantamnya sekaligus. Suaminya menuntut cerai, dan putranya melakukan tindakan posesif yang mengejutkan padanya hanya beberapa jam kemudian. Dia dihantam oleh kesadaran yang memalukan, bahwa dia menyerah pada godaan dan memainkan permainan berbahayanya. Merasa kewalahan, dia hanya bisa berteriak dalam hati, bertanya-tanya keluarga gila macam apa yang dia masuki. Keesokan paginya, kepala pelayan mendekati F. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran saat dia memegang sebuah map yang mengonfirmasi perintah barunya. Eve bertanya apakah dia benar-benar diharapkan untuk meninggalkan kediaman ini besok. Dengan berat hati, kepala pelayan meminta maaf dan membenarkan hal itu. Dia menunjukkan surat-surat resmi menjelaskan bahwa tanda tangannya adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan perceraian. Melihat dokumen-dokumen itu, Eve mendapatkan momen pencerahan. Semua orang di sekitarnya tampak jauh lebih terkejut dan kesal dengan perpisahan mendadak ini daripada dirinya sendiri. Menatap surat cerai itu, Eve benar-benar syok. Surat-surat itu sudah disetujui oleh kaisar. Dia sadar suaminya, seorang pria yang secara aktif menghindari istana kekaisaran, pasti telah menggunakan koneksi besar untuk mempercepat proses ini. Dia jelas-jelas putus asa untuk mengakhiri semuanya. Eve hanya bisa bertanya-tanya dengan sinis, seberapa dalam cinta suaminya pada selingkuhan barunya itu. Tapi saat dia mengambil stempelnya untuk menyelesaikannya, kepala pelayan menghentikannya. Dia membawa satu set dokumen lain dari sang Count, dan apapun isinya membuat Eve terkesiap karena sangat terkejut. Dokumen yang membuat Eve tertegun itu sama sekali bukan kabar buruk, itu adalah pembayaran tunjangan perceraiannya, 1 miliar emas yang luar biasa jumlahnya, dibagi antara uang tunai dan properti. Jauh dari patah hati, Eve justru sangat gembira. Perceraian ini adalah hari gajian yang telah dia tunggu-tunggu. Dia dengan ramah berterima kasih kepada kepala pelayan atas semua kerja kerasnya. Kepala pelayan bersikeras bahwa dialah yang menderita, tetapi saat dia mulai mengkritik sang Count, Eve dengan cepat menghentikannya. Dia memberitahunya untuk tidak menjelek-jelekkan calon mantan suaminya, menangani situasi yang canggung ini dengan sangat berkelas. Kepala pelayan bertanya apakah Eve akan tinggal di kediaman di ibu kota yang disediakan oleh mantan suaminya, tapi Eve fokus pada syarat-syarat aneh yang melekat pada tunjangan perceraiannya yang sangat besar. Dia membaca kembali dokumen itu. Memastikan sebuah aturan yang benar-benar aneh, dia harus tetap tinggal di ibu kota selama 1 bulan setelah perceraiannya disahkan. 1 miliar emas yang luar biasa itu hanya akan menjadi miliknya jika dia menyetujui persyaratan aneh sang Count. Dia tidak bisa menebak motifnya. Apakah dia hanya mencoba menyelamatkan muka dan mengendalikan citra publiknya bahkan setelah mereka berpisah? Eve mengabaikan syarat 1 bulan itu. Demi 1 miliar emas, dia bisa mengatasi sedikit kecanggungan, lagi pula dia dan sang Count memang jarang bertemu. Kepala pelayan kemudian bertanya apakah dia akan membawa pelayan pribadinya ke kediaman barunya. Eve khawatir itu akan menjadi penurunan karier bagi mereka, meninggalkan rumah tangga bergengsi untuk melayani seorang wanita yang bercerai. Sebelum dia bisa memutuskan, pintu terbuka lebar. Para pelayannya bergegas masuk, air mata mengalir di wajah mereka. Mereka memeluknya dengan putus asa, memohon padanya untuk membawa mereka sambil berteriak bahwa itu sama sekali bukan penurunan pangkat. Para pelayan itu akhirnya membongkar rahasia sebenarnya. Ini bukan hanya soal kesetiaan, mereka tahu bahwa begitu nyonya baru tiba, mereka akan diturunkan pangkatnya atau bahkan diusir. Mengikuti Eve bukanlah sebuah penurunan, itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk masa depan. Melihat wajah mereka yang berlinang air mata, hati Eve luluh dan dia setuju untuk membawa mereka semua. Tapi saat air mata kebahagiaan mulai mengalir, seorang pelayan lain menyela. Dia membungkuk dan menyampaikan pesan yang mengejutkan, sang tuan ingin menemuinya. Eve benar-benar bingung, dia akan bercerai dengan sang Count. Jadi siapa tuan baru di rumah ini? Eve memasuki ruangan mantan suaminya, Count Hound, sudah menunggunya. Dengan senyum sombong, dia bertanya apakah Eve sudah mengurus surat-suratnya. Eve mengonfirmasi bahwa dia sudah menandatangani surat cerai dan menyerahkannya kepada kepala pelayan. Merasa puas, sang Count dengan dingin menyatakan bahwa ini adalah akhir dari pernikahan mereka. Dia pun setuju.
berpikir semuanya berakhir jauh lebih cepat dari yang dia duga. Sejenak dia bertanya-tanya apakah dia merasa kecewa, tapi bukan perceraian itu yang menyakitkan, melainkan perasaan pahit bahwa usahanya selama 3 tahun untuk menjadi countess yang sempurna kini terasa sia-sia. Sang Count memberitahu Eve untuk tidak bertele-tele. Dengan senyum licik, dia memperingatkannya untuk mematuhi syarat-syarat kontrak mereka ke depannya. Eve setuju tanpa banyak protes. Dalam benaknya perjanjian aneh mereka selama 3 tahun itu cukup masuk akal, tapi dia lega karena akhirnya semua ini berakhir. Namun reaksi tenangnya jelas mengganggu sang Count. Dia bersandar di kursinya, dengan tangan bersedekap dan bertanya ada apa. Dia menunjukkan bahwa penampilan Eve tidak berbeda dari biasanya, hampir kecewa karena Eve tidak melawan atau menangis histeris. Eve benar-benar bingung setelah pertemuannya dengan Azazel. Dia mencoba bersikap tenang memberitahunya bahwa dia hanya kurang tidur karena banyak pikiran. Dalam hati dia panik mengingat kembali ciuman pertama mereka dan bertanya-tanya apakah pria itu tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dengan senyum licik pria itu terus mendesaknya. Eve dengan cepat mengalihkan pembicaraan mengaku kalau dia hanya sedang merencanakan hidup barunya. Sebagai wanita kaya. Tiba-tiba saja pria itu melontarkan pertanyaan aneh menanyakan apakah Eve bahkan tahu namanya. Eve mengiyakan bingung dengan permainan anehnya sementara dia masih berada di satu ruangan dengan mantan suaminya. Eve terkejut dengan rentetan pertanyaan anehnya. Saat pria itu bertanya apa yang sedang dipikirkannya, dia hanya menyebutkan namanya Dan Hound. Sang Count menyeringai menyuruh Eve untuk memanggil nama depannya mulai sekarang. Eve benar-benar bingung. Kenapa juga dia meminta ini sekarang setelah mereka sudah bercerai? Pria itu menyuruhnya untuk berlatih. Lalu dia dengan santai bertanya tentang rencana masa depannya. Dengan senyum licin, dia menjelaskan kalau yang dia maksud adalah seleranya. Eve sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Sang Count memperjelas kalau dia sedang membicarakan selera pribadinya. Menanyakan apakah Eve tidak menikmati menjadi seorang penonton. Eve terperangah, dia sadar pria itu hanya mencoba melimpahkan kesalahannya sendiri, kebiasaan memalukannya pada Eve. Dengan seringai tajam, dia memutuskan untuk ikut bermain memanggilnya Dane dengan nada kesal. Dia bertanya apakah menyalahkannya atas ketertarikannya yang aneh itu membuatnya merasa lebih baik. Pria itu tampak kaget saat Eve mengingatkannya bahwa dialah yang selalu menikmati pengaturan mereka yang tidak biasa itu sejak awal. Dengan senyum manis, Eve melanjutkan serangannya. Mengatakan bahwa dunia ini memang isinya beragam. Dia bilang mungkin cinta sejatinya adalah seseorang yang bisa mengerti seleranya yang sangat spesifik itu. Hal ini benar-benar membuat otak Count Hound korslet. Dia jadi tergagap, bertanya apakah maksud Eve itu bukan seleranya selama ini. Eve hanya pura-pura bodoh berakting bingung, gugup, dan panik. Dia menunjuk Eve nyeletuk bahwa setiap kali dia memanggilnya Eve lah yang membawa wanita lain ke kamar mereka. Eve menatap mantan suaminya benar-benar tidak percaya. Dia dengan datar bertanya apa yang pria itu bicarakan. Menyangkal tuduhan konyolnya bahwa dia membawa wanita lain ke kamar mereka. Karena gugup, Count Hound mengalihkan pembicaraan, dan sekali lagi memaksa Eve memanggilnya Dane. Dia terlihat stres mencoba untuk keluar dari percakapan itu, dengan mengatakan dia perlu memverifikasi sesuatu, dan mereka bisa bicara lagi nanti, tapi Eve tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Sambil menangkupkan kedua tangannya dengan tegas, dia dengan dingin memberitahunya bahwa dia akan pergi besok. Tidak akan ada lain waktu. Saat Eve berbalik untuk pergi, Count Hound berteriak menyuruhnya menunggu sambil panik membunyikan bel kecil. Dia menuntut untuk tahu di mana kepala pelayan berada, tapi yang muncul adalah putranya Azazel yang terlihat panik. Sang Count bertanya kapan kepala pelayan pergi. Azazel dengan tenang memeriksa jam sakunya, mengungkapkan bahwa pria itu sudah berangkat ke istana kekaisaran. Dia menambahkan bahwa karena dia sang tuan baru sudah menyiapkan segalanya, perceraian itu kemungkinan besar sedang diselesaikan sekarang. Berita ini benar-benar menghancurkan Count Hound. Dia terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di kursinya benar-benar kalah. Saat Eve melihat dengan bingung ketika Count Hound ambruk di kursinya, dia berseru, mengatakan bahwa dia punya satu pertanyaan terakhir. Dia bertanya kenapa jika bukan Eve yang membawa wanita lain ke kamar mereka, dia hanya diam saja dan membiarkan semuanya terjadi. Eve mengklarifikasi apakah yang dia maksud adalah aktivitas kamar tidurnya, dan kemudian memberikan jawaban yang sangat sederhana, namun menghancurkan dia, hanya berpikir memang seperti itulah kepribadian pria itu. Kenyataan baru ini benar-benar menghancurkannya. Dia tergagap menyadari bahwa Eve tidak pernah sekalipun menunjukkan perasaan tulus padanya. Saat dia terguncang hebat di kursinya dengan putus asa, Eve mengakui ada kesalahpahaman, tapi menegaskan kalau sudah terlambat untuk mengubah apapun sekarang. Dengan putus asa, Count Hound bertanya apakah Eve kesal padanya atau bahkan membencinya. Dia dengan tenang menjawab tidak untuk keduanya. Benar-benar bingung dengan ledakan emosinya yang tiba-tiba dia mendesak lebih jauh bertanya apakah Eve menyukainya. Eve hanya mengingatkannya, pernikahan mereka adalah perjanjian rasional selama 3 tahun. Mereka saling menghormati sesuai kontrak mereka. Salah satu klausul penting adalah tidak mencampuri kehidupan pribadinya, dan dia hanya menepati bagiannya dari kesepakatan itu. Hancur Count Hound akhirnya menyerah,
bergumam bahwa kontrak mereka memang harus berakhir suatu saat. Tapi putranya Azazel langsung datang bertanya pada Eve apakah dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia mengonfirmasikannya dengan senyum cerdik. Azazel memberitahunya bahwa dia telah bekerja keras selama 3 tahun terakhir. Eve berterima kasih padanya mengatakan, waktunya di sana nyaman berkat dia. Mereka berjabat tangan dan Azazel berjanji akan menulis surat. Jari-jarinya menyentuh tangan Eve sedikit lebih lama untuk sesaat sebelum dia pergi memulai babak baru dalam hidupnya. Hari kepergiannya pun tiba, dan Eve berdandan luar biasa cantik. Para stafnya benar-benar berlebihan, membuatnya terlihat lebih memukau daripada saat perjamuan kerajaan. Para pelayan penuh semangat bertekad untuk menunjukkan kepada staf di rumah barunya, wanita seperti apa dia sebenarnya. Bagaimanapun ini semua demi kejayaan nyonya baru mereka. Meskipun Eve sedikit lelah dengan kekacauan pagi itu, seorang kepala pelayan yang berwibawa dengan sigap maju dan menawarkan untuk mengantarnya. Dengan senyum anggun, dia berterima kasih padanya siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Saat kepala pelayan yang berwibawa itu mengantar Eve, dia meyakinkannya bahwa dia sudah menangani para staf untuk mencegah rumor buruk apapun. Tapi di luar sebuah kejutan besar menanti. Seluruh staf rumah tangga berbaris dalam 2 baris yang sempurna, membungkuk dalam-dalam sebagai perpisahan yang megah. Eve benar-benar terkejut dengan skala perpisahan itu. Kepala pelayan itu menjelaskan, itu karena dia adalah seorang nyonya yang sangat baik bagi mereka. Dengan doa hangat terakhir untuk kebahagiaan masa depannya, Eve tersenyum cerah berterima kasih atas pelayanannya saat dia melangkah masuk ke dalam kereta, siap untuk babak berikutnya. Berkendara di dalam kereta mewahnya, Eve merenungkan 3 tahun terakhir. Dia tadinya Eve Hound, tapi sekarang dia kembali menjadi Eve Jenna. Satu-satunya perbedaan nyata, dia sekarang sangat kaya raya. Secara keseluruhan menurutnya itu adalah pengaturan yang sangat memuaskan. Kemudian setelah menetap di rumah baru yang megah, dia mengambil koran harian. Judul utamanya mengejutkan, Count Hound bercerai lagi. Terpampang di halaman depan adalah berita perpisahannya yang sangat publik. Eve mengerutkan kening bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak gosip. Padahal seseorang berjanji untuk merahasiakannya. Eve tidak percaya. Baru 3 hari dan perceraiannya sudah menjadi gosip terbesar di kota. Koran-koran bahkan membuat cerita konyol tentang dirinya yang patah hati karena sang Count. Dia bertanya-tanya apakah mantan suaminya yang berada di balik kebocoran berita ini. Apa dia tidak tahu malu? Mungkin dia hanya ingin mengumumkan kepada dunia bahwa dia sudah bebas lagi? Meskipun dia mengerti logikanya, seluruh situasi ini sangat merepotkan baginya. Buktinya berserakan di seluruh lantainya. Setumpuk surat dari para pelamar oportunis. Menatap surat-surat yang tak ada habisnya, Eve mengeluh karena dia bukan dari keluarga bangsawan tingkat tinggi. Dia tidak bisa mengabaikan para pria oportunis ini. Hidup jauh lebih sederhana saat dia masih menjadi countess. Melihat jam menyadarkannya dari lamunannya, pertemuannya akan segera dimulai. Memutuskan tidak ada gunanya khawatir, dia membunyikan bel kecil dan seorang pelayan pun masuk. Eve menguatkan dirinya. Lagi pula sorotan publik tertuju pada mantan suaminya, bukan padanya. Sudah waktunya untuk pertemuannya dengan sang Count, dan dia harus bersiap-siap. Eve tiba di tempat pertemuan, sudah kesal karena perceraiannya, menjadi buah bibir di kota. Dia tidak percaya mantan suaminya memilih distrik yang begitu ramai. Dia menggumam menyebut mantan suaminya tidak punya perasaan. Seorang kepala pelayan menyambutnya di pintu dengan sapaan sederhana. Karena sedang tidak ingin berbasa-basi, Eve langsung menanyakan keberadaan sang Count. Kepala pelayan memberitahunya bahwa Count sudah menunggu di dalam dan mereka benar-benar hanya berdua. Sekilas pandang memperlihatkan ruangan mewah, namun kosong yang disiapkan hanya untuk mereka berdua. Kepala pelayan itu mengkonfirmasi kecurigaannya. Sang Count menyewa seluruh kafe hanya untuk mereka. Di dalam, Count Hound menyapa Eve dengan senyum ceria yang menyilaukan. Melambai seolah-olah mereka adalah sahabat baik. Sambil menjaga ketenangannya, Eve menyapanya secara formal. Dia langsung mengoreksinya. Bersikeras agar Eve memanggil nama depannya Dane. Ikut bermain dengan keramahan yang tiba-tiba ini, dia pun duduk. Dia kemudian menunjukkan bahwa Eve terlihat sedikit lelah. Eve menepisnya mengklaim dia hanya punya beberapa hal yang harus diurus. Meskipun dia tidak bisa menyangkal bahwa pria itu masih tampan menyebalkan, Eve mencoba memberinya jalan keluar, bertanya apakah dia terlalu sibuk untuk pertemuan ini. Tapi Dane hanya menebar pesonanya, bersikeras dia tidak akan pernah bisa membatalkan hari di mana dia bisa bertemu dengan F. Tidak terkesan, Eve meletakkan cangkirnya dengan keras. Dia menunjukkan bahwa berita perceraian mereka menyebar dengan cepat dan reuni kecil ini hanya akan memperburuk gosip. Dane dengan santai menepis kekhawatirannya, mengklaim dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri tetapi tentang Eve. Dia bertanya bagaimana kabarnya, dan Eve menyebutkan bahwa dia sedang beradaptasi dengan kediaman barunya sambil menangani banjir surat yang masuk. Eve mengakui banjir surat itu sangat melelahkan. Dane dengan mengangkat bahu tanpa beban, memberitahunya bahwa dia bisa saja mengabaikan surat-surat itu. Eve langsung menolak ide itu, menjelaskan bahwa tanpa gelarnya sebagai countess, dia tidak bisa bersikap kasar kepada keluarga-keluarga berkuasa. Dane kemudian menawarkan untuk menangani masalah itu untuknya. Tapi Eve punya solusi yang jauh lebih cerdik.
Dia menunjukkan bahwa publik sangat tertarik pada Dane. Jika dia mulai berkencan lagi, semua gosip akan beralih darinya. Dane tampaknya setuju terlihat sedikit bingung. Eve tidak percaya bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang syarat-syarat perceraian mereka. Dane bertanya mengapa Eve menetapkan syarat-syarat itu untuk perceraian mereka. Dalam hati Eve benar-benar bingung. Dulu saat mereka berpisah satu-satunya fokusnya adalah mendapatkan tunjangan perceraiannya, dia selalu tahu Dane adalah tipe orang yang mudah menarik perhatian, tapi ini sudah di luar kendali. Sikap ceria sang Count tiba-tiba menghilang dan dia memainkan dasinya, terlihat benar-benar gugup untuk pertama kalinya. Lalu dia menjatuhkan sebuah bom mengaku bahwa dia menyukai Eve. Pernyataan itu benar-benar membuat otak Eve korslet. Matanya terbelalak kaget saat dia mempertanyakan apa yang baru saja dia dengar. Wajah Eve menjadi dingin dan dia menuntut untuk tahu apakah ini semacam lelucon murahan. Tapi Count Hound dengan gugup meremas-remas tangannya, bersikeras bahwa dia benar-benar serius. Pengakuan itu benar-benar membuatnya terkejut. Tidak mungkin. Pikirannya melayang kembali ke semua rumor yang pernah dia dengar tentang masa lalunya, gambaran yang jelas, dan tak terbantahkan tentang dirinya yang dekat dengan wanita lain. Kembali ke masa kini, sebuah senyum sinis terbentuk di bibirnya. Dia bertanya apakah Dane sedang mencoba mempermainkannya. Eve benar-benar terperangah. Dia dengan marah bertanya apakah Dane menceraikannya demi cinta. Sejatinya hanya untuk mencoba menjadikannya wanita simpanan sekarang. Cangkir teh bergetar karena frustrasinya, tetapi sang Count menjatuhkan bom lain memegangi dadanya dan bersikeras bahwa wanita itu dialah cinta sejatinya. Dia menjelaskan logikanya yang sangat aneh, dia menginginkan awal yang baru, dan berpikir menceraikannya akan membuat Eve melihatnya dengan cara berbeda. Terkejut dengan alasan ini, Eve menuntut untuk tahu siapa yang memberinya ide buruk seperti itu. Sang Count menggembungkan pipinya terlihat seperti anak kecil yang akan mengadu. Sang Count dengan malu-malu mengakui, ide briliannya datang dari wanita lain. Eve terkejut bertanya apakah yang dia maksud adalah wanita yang sama yang berselingkuh dengannya. Dia membenarkannya menjelaskan bahwa seorang wanita paling tahu hati wanita lain. Dia mengaku bahwa dia pikir hubungan mereka sudah benar-benar hancur bahkan setelah dia menyadari perasaannya pada Eve. Dia terus bertemu orang lain karena gengsi semata, takut Eve akan menolaknya jika dia mencoba mendekat. Dia akhirnya menatap Eve secara langsung dan meminta maaf atas perilakunya. Saat pengakuan konyol itu meresap, pikiran Eve tiba-tiba disergap oleh ingatan yang sama sekali berbeda. Itu adalah kilasan seringai licik Azazel, diikuti oleh sensasi mengejutkan dari sentuhannya di masa lalu. Dengan gugup, Eve menghadapinya bertanya mengapa dia tiba-tiba tertarik. Padahal dia pernah bilang wajah Eve bukan tipenya. Azazel mengoreksinya mengatakan perasaannya tidak datang tiba-tiba tetapi bertahap. Dia menambahkan bahwa kecantikannya adalah jenis yang melampaui selera pribadi. Eve membalas bahwa Azazel hanya menyalahkan penampilannya, tapi dia dengan main-main setuju bahwa Eve memang menakjubkan. Pikiran Eve kembali teringat pada tawaran sombong Azazel. Dia mengingatkannya bahwa janji mereka masih berlaku. Eve menantangnya bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa memenangkan hatinya hanya dalam 1 bulan? Penuh percaya diri dia memintanya untuk bertemu dengannya secara santai, berjanji akan melepaskannya jika dialah yang akhirnya tidak tertarik. Kembali ke dunia nyata, semua kekacauan ini membuat Eve pusing. Dia tahu jika dia terus bertemu dengan sang Count, gosip buruk akan menyebar dan para bangsawan lain akan mulai mengganggunya lagi. Sang Count hanya memberikan permintaan maaf yang singkat. Di dalam keretanya, Eve terlihat tenggelam dalam pikirannya. Pelayannya yang khawatir bertanya apakah dia harus membatalkan janji temu yang akan datang. Tapi Eve dengan tenang menepis kekhawatirannya. Namun di dalam hatinya dia sangat kacau. Dia sengaja mengatur jadwal mereka agar waktu bersama mereka singkat, tapi sekarang dia harus mengakui bahwa dia goyah. Pengakuan sang Count bergema di benaknya, pernyataannya bahwa dia menyukainya dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk memulai kembali hubungan mereka. Sepertinya permohonannya yang putus asa itu benar-benar mulai memengaruhinya. Ingatan akan permohonan putus asa Count Hound muncul kembali. Dia telah memintanya untuk bertemu dengannya secara santai, berjanji akan melepaskannya jika dia tidak memiliki perasaan padanya. Kembali ke masa kini, dia terjebak bersama Azazel, yang dengan sombong bertanya bagaimana pertemuan mereka tadi. Eve dengan sinis menjawab bahwa Azazel pasti sangat bersenang-senang dengan pengamatannya. Pura-pura bodoh dia bertanya apa maksud Eve, tapi Eve tidak mau meladeninya. Dia menyebutnya cerdik dan segera pergi. Kemudian di dalam keretanya dia terlihat sangat lelah, membuat pelayannya menyarankan untuk pulang. Eve menolak, bertekad untuk tetap pergi ke pameran. Mengesampingkan semua drama, Eve akhirnya tiba di pameran seni. Dia berjalan melewati aula besar yang disinari matahari, merasakan stresnya perlahan menghilang. Ini adalah tempat perlindungannya. Dia merenungkan bagaimana mendukung para seniman menjadi hobinya. Sebuah kegiatan yang memberinya kedamaian sejati. Meskipun dia telah mensponsori banyak individu berbakat selama bertahun-tahun, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa tidak ada karya siapapun yang pernah menarik perhatiannya seperti karya dari satu seniman tertentu. Seni mereka benar-benar berada di level yang berbeda.
dan dia merasakan hubungan khusus dengannya. Saat Eve mengagumi sebuah lukisan dari seniman favoritnya, dia memutuskan harus menemukan pelindung baru untuk mereka. Sebelum dia meninggalkan ibu kota, tiba-tiba seorang wanita anggun dengan gaun ungu menyela pikirannya. Orang asing itu bertanya apakah Eve berniat membeli karya seni itu. Sebelum Eve bisa menjawab, wanita itu membuat permintaan yang mengejutkan. Bertanya apakah Eve mau merelakan lukisan itu untuknya. Eve benar-benar terkejut dengan permintaan yang berani itu. Terdiam saat dia mencerna apa yang baru saja terjadi. Benar-benar langkah yang berani. Eve tertegun bertanya-tanya siapa wanita ini. Wanita asing itu menegaskan ketertarikannya pada lukisan itu, dan dengan belak-belakan bertanya apakah Eve akan memberikannya untuknya. Eve langsung memperhatikan gaun mewah wanita itu, dan cara bicaranya yang tidak formal. Dia pasti berasal dari keluarga yang berkuasa. Wanita itu kemudian memohon bersikeras bahwa dia benar-benar ingin membelinya. Awalnya Eve kesal dengan keberaniannya, tapi kemudian dia ingat dia akan meninggalkan ibu kota dan perlu mendapatkan dukungan untuk sang seniman. Mengubah strateginya, Eve berbalik dan bertanya apa yang sebenarnya disukai wanita itu dari lukisan tersebut. Wanita misterius itu menatap lukisan itu, ekspresinya melembut. Dia menjelaskan bahwa langit yang cerah di dalam karya seni itu sangat cocok dengan kenangan indah yang disayanginya. Penasaran, Eve bertanya apakah wanita itu seorang kolektor seni yang rajin. Wanita itu menjawab dengan santai bahwa dia hanya mencari karya seni saat punya waktu, menambahkan bahwa engkau bisa belajar banyak tentang karakter orang kaya dengan berbicara kepada mereka. Mendengar gairah tulus dalam suaranya, otak Eve mulai berputar. Mungkin orang asing ini bisa menjadi solusi untuk masalahnya. Merasakan kesempatannya, Eve mencoba menjajaki situasi. Wanita itu bertanya apakah Eve tertarik untuk melihat lebih banyak karya dari seniman ini, menyadari bahwa Eve sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Dalam hati Eve mengakui wanita ini bukanlah lawan yang mudah, tapi dia tetap maju. Dia langsung bertanya apakah wanita itu tertarik untuk mendukung para seniman. Wanita asing itu berkata, dia biasanya tidak terlibat dalam sponsor, lalu dia menjatuhkan sebuah bom. Bukannya mensponsori seniman, dia memiliki seluruh galeri seni. Eve benar-benar terperangah. Ini jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Pemilik galeri bertanya apa hubungan Eve dengan sang seniman. Dan Eve hanya menjawab bahwa dia adalah seorang pendukung. Wanita itu bertanya-tanya apakah ada lukisan yang lebih baik lagi. Eve membenarkannya, menjelaskan bahwa sang seniman memilih karya yang lebih aman untuk pameran publik pertamanya. Merasa tertarik, pemilik galeri setuju untuk melihat karya-karyanya yang lain sebelum memutuskan, tapi kemudian dia menguji Eve. Bertanya mengapa dia begitu terbuka dengan orang yang sama sekali tidak dikenal. Eve berpikir dalam hati bahwa meskipun dia biasanya tidak mudah percaya instingnya, yang diasah selama 3 tahun berurusan dengan para bangsawan yang sulit berteriak bahwa ini adalah langkah yang tepat. Eve dengan percaya diri menjelaskan bahwa percakapan singkat sudah cukup baginya untuk menilai karakter seseorang. Pemilik galeri tersenyum kembali, jelas terkesan. Dia mengakui bahwa dia sangat menyukai Eve dan menanyakan namanya. Eve ragu-ragu mencoba merendah, dengan mengatakan dia bukan dari keluarga penting, tapi pemilik galeri tidak peduli tentang itu. Dia hanya ingin tahu nama Eve, bukan nama keluarganya. Sambil mengulurkan tangan, dia menegaskan bahwa dia cukup kuat untuk menangani orang-orang yang hanya menginginkan imbalan. Menyambut tangan itu, Eve secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Eve Jenna. Pemilik galeri memperkenalkan dirinya sebagai S. Lily G. Seradan. Eve dengan sopan membalas sapaannya, tapi sedetik kemudian dia baru menyadari nama itu. Matanya terbelalak kaget. Sebelum Eve bisa mencerna semuanya, Lily tersenyum menyadari betapa menariknya kejadian ini, dan bertanya, apakah Eve adalah mantan istri Duke Hound? Saat mereka melepaskan jabat tangan, kenyataan pahit itu menghantam Eve. Wanita berpengaruh ini bukan hanya sekadar calon sekutu, dia adalah ibu kandung Azazel. Situasinya kini berubah total. Masih syok, Eve mengkonfirmasi gelar wanita itu. Duchess Keratin Askelus hanya tersenyum melihat keterkejutan Eve, dan menyarankan agar mereka tidak bersikap formal dan cukup memanggil nama saja. Ini langsung membuat Eve waspada. Dua mantan istri Count Hound yang bersikap begitu akrab pasti akan memicu badai gosip, tapi sang Duchess menepis kekhawatiran Eve, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Eve tercengang karena sikap santai ini sangat mengingatkannya pada Azazel. Asilas kemudian menyebut pertemuan mereka takdir sebelum dengan santai mengatakan bahwa dia sudah mendengar beberapa hal tentang Eve dan kesepakatan baru putranya. Asilas tersenyum mengungkapkan bahwa dia sudah mendengar banyak hal tentang Eve. Terkejut, Eve bertanya apa maksudnya. Sang Duchess langsung ke intinya, dia dengar Eve terlalu baik untuk Count Hound. Sambil mencondongkan tubuh dia, menambahkan bahwa Eve lebih baik bersamanya sekarang dan menyarankan agar mereka tetap dekat. Sebelum Eve yang kebingungan bisa menjawab, langkah kaki yang mendekat menginterupsi mereka. Sebuah suara yang familiar memanggil namanya itu Azazel dengan senyum liciknya. Sang Duchess memberitahu Eve, pelatih sudah tiba, dan bertanya apakah dia ingin menyapanya. Malah karena panik, Eve mencoba kabur dari percakapan itu, membuat alasan cepat bahwa dia perlu menemui sang seniman.
Saat dia berjalan pergi, sang Duchess memanggil bertanya, apakah kalian berdua baik-baik saja? Benar-benar bingung Eve bertanya-tanya apa maksudnya. Tiba-tiba sebuah suara yang familiar memanggil namanya, membuatnya berhenti seketika. Dia berbalik benar-benar terpana. Bukan Azazel yang berdiri di sana dengan buket mawar kuning, melainkan mantan suaminya Count Hound. Ini baru namanya reuni canggung sang Duchess. Jelas-jelas merencanakan semua ini. Saat sang Duchess menyapa pendatang baru itu sebagai Tuan Seradin Eve, benar-benar terpana melihat mantan suaminya Count Hound, sebuah kenangan jelas tentang momen mesra yang pernah mereka bagi melintas di benaknya, dan dia segera memarahi dirinya sendiri karena membiarkannya muncul ke permukaan. Dia menggenggam kalungnya berusaha keras untuk menenangkan diri, tapi sebelum dia berhasil menguasai dirinya. Count Hound berbicara dengan tenang mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Eve hanya bisa terdiam, terjebak dalam reuni yang sangat canggung yang diatur oleh sang Duchess. Count Hound dengan dingin setuju bahwa memang sudah lama tidak bertemu. Dia kemudian berkomentar bahwa Eve tampaknya akrab dengan sang Duchess dan mengajaknya untuk berjalan-jalan bersama. Sebelum Eve bisa memproses tawaran itu, dia melontarkan pertanyaan mengejutkan menanyakan apakah Eve di sana untuk menemui seniman yang sedang didukungnya. Dia dengan santai menambahkan bahwa orang-orang yang penuh semangat seperti mereka mungkin akan butuh waktu lama. Eve benar-benar terkejut. Bagaimana dia bisa tahu urusan pribadinya? Sambil mengumpulkan ketenangannya, dia menatap mata Count Hound dan menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa tahu tentang itu. Dengan senyum sombong, Count Hound sama sekali mengalihkan pertanyaannya. Dia mengklaim sang Duchess yang merekomendasikan pameran itu sambil berpura-pura kaget melihat Eve di sana. Eve tahu dia bohong tapi tidak bisa membongkarnya di depan umum. Mengubah strateginya, Eve berkomentar bahwa Count Hound tampaknya tahu banyak tentang seni dan memintanya untuk menemaninya berkeliling. Mengambil alih kendali, Count Hound hanya menyuruhnya untuk ikut. Dengan tatapan dingin, Eve tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Berjalan melewati galeri bersama mantan suaminya yang manipulatif, tepat saat dia sedang berurusan dengan satu pria-pria lain muncul, Azazel melangkah mendekat dengan senyum licik, mengatakan pada Eve kalau dia terlihat cantik. Dia berbalik berterima kasih padanya dengan datar, sambil berpikir kalau pria itu adalah rubah licik, yang seharusnya tidak terlihat bersamanya. Langsung ke intinya, Azazel berkata dia dengar Eve bertemu dengan Duke Hound. Muak Eve berbalik dengan cepat menuntut untuk tahu kenapa pria itu begitu tertarik dengan kehidupan pribadinya. Azazel berhenti melangkah dan menyatakan hal yang sudah jelas dia tertarik karena dia menyukainya. Eve benar-benar terkejut oleh pengakuannya yang belak-belakan itu. Azazel menyeringai mengatakan pada Eve bahwa dia mendengar berita tentangnya bahkan tanpa perlu berusaha. Sambil mendekat, dia menyiratkan pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Eve mundur bersikeras itu. Hanya kebetulan, tapi Azazel dengan santai memanggil nama depannya. Eve langsung memberitahunya kalau itu tidak sopan. Dengan senyum licik, Azazel bertanya apa ruginya sambil mengingatkannya kalau mereka sudah pernah berbagi momen yang tidak pantas. Sebelum Eve sempat bereaksi, Azazel menariknya mendekat lewat kalungnya, membuat wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Dia berbisik bahwa mereka bukan lagi ibu dan anak, mempertanyakan apakah mereka sudah cukup dekat untuk saling memanggil nama panggilan. Dalam hati Eve menolaknya, bersikeras kalau mereka tidak sedekat itu. Tapi Azazel justru semakin mendekat, membisikkan sebuah tantangan. Dia bertanya padanya apakah pernah ada orang yang lebih dekat dengannya selain dirinya. Bahkan sebelum Eve bisa menjawab, Azazel langsung membungkamnya dengan menempelkan bibirnya ke bibir Eve. Tindakan tiba-tiba itu membuat Eve benar-benar terpana. Momen itu semakin dalam dan Azazel mengambil kendali penuh menarik Eve ke dalam posisi deep yang dramatis. Didekap erat dalam pelukannya dan dibuat kehabisan napas, Eve benar-benar tidak bisa berkata-kata sepenuhnya. Pasrah padanya, Eve mendorongnya menjauh sambil berteriak tidak. Tapi Azazel menolak untuk mundur, dia langsung menyudutkannya ke dinding menjebaknya. Benar-benar panik, Eve bertanya-tanya kenapa dia menjadi begitu lemah setiap kali melihat wajahnya sambil mencoba untuk mengendalikan diri. Dia menegaskan bahwa dia tidak mau lagi melakukan hal-hal seperti ini dengannya, sementara Azazel hanya menyeringai, jelas menikmati kepanikannya. Dia mencondongkan tubuhnya mendekat dan dengan nada mengejek bertanya hal-hal apa yang dimaksud. Terus menekannya dan membuatnya benar-benar terpojok tanpa jalan keluar. Eve menuntutnya untuk menghentikan tindakan nekatnya, menyalahkan tindakan masa lalunya karena panik, tapi Azazel hanya menyeringai sama sekali tidak percaya. Dia mematahkan semua alasannya, mengatakan padanya bahwa itu bukan terjadi secara kebetulan melainkan karena keinginannya sendiri. Wajahnya memerah karena marah. Eve menggertakkan giginya, mengakui bahwa dia sudah gila dan berjanji hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Mengabaikan protesnya, dia dengan lembut mengulurkan tangan, dan dengan lembut menyibakkan rambutnya ke belakang berbisik, bahwa dia seharusnya tidak terburu-buru menyingkirkan hasratnya sendiri. Azazel melanjutkan permainan pikiran liciknya, bertanya apakah salah jika orang memiliki hasrat. Eve ngeri dengan maksud tersirat dari perkataannya. Dia kemudian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan secara terbuka, mengakui perasaan terlarangnya untuk ibu tirinya sendiri.
Sebelum Eve sempat bereaksi, dia menggebrakkan tangannya ke dinding menjebaknya. Tepat pada saat itu, Eve mendengar suara lain mendekat, dan dengan panik memperingatkannya bahwa mereka akan ketahuan, tapi Azazel tidak peduli sama sekali. Dia mencengkeram dagunya memaksanya untuk menatapnya. Sementara Eve dengan marah bertanya apakah dia sudah benar-benar gila. Dengan seringai sombong, Azazel mengakui dia akan dianggap sebagai anak gila yang mengejar ibu tirinya sendiri. Marah besar, Eve meneriakkan gelar resminya. Tapi dia hanya menyuruhnya diam. Benar-benar panik, dia menuntut untuk tahu apa yang mungkin diinginkannya darinya. Jawabannya sederhana dan langsung, kamu. Dia menyuruhnya untuk memikirkan tawarannya dengan serius, dan memanggilnya Azazel lain kali. Bahkan sebelum Eve sempat bereaksi, dia dengan cepat mencium tangannya dan menghilang. Kemudian di sebuah galeri seni yang ramai, Azazel mendekat menyebut Eve imut dan keras kepala. Dia bertanya apakah Eve siap untuk pergi bersamanya, tapi Eve segera menarik tangannya kembali, benar-benar menolak pendekatannya. Tepat saat suasana menjadi tegang, seorang wanita bangsawan tiba-tiba mendekati mereka. Wanita ini mengundang Eve ke villa pribadinya pada hari Senin. Benar-benar bingung dengan undangan mendadak itu, Eve hanya menatap balik bertanya-tanya ada apa sebenarnya, dan apa yang mungkin diinginkan wanita itu darinya. Wanita bangsawan itu menjelaskan bahwa mereka bisa berbicara dengan bebas di villanya jauh dari mata-mata yang mengintai. Masih bingung, Eve bertanya-tanya apa hubungannya ini dengannya. Wanita itu bersikeras bahwa ini sangat penting, mengungkapkan bahwa seseorang bernama Rose hanya mempercayai Eve. Hal ini memicu kenangan buruk, dan Eve segera mencoba untuk mengabaikannya. Dia dengan tegas menolak undangan itu, dengan alasan dia sudah punya janji dengan Duke Hound. Saat momen canggung itu berlanjut, sebuah suara pria menyela, berkomentar dengan sombong tentang ketertarikannya pada seni. Eve sudah sangat muak dan berharap mereka berdua lenyap saja. Pria yang menyela itu tidak lain adalah Azazel, dan Eve membeku ngeri saat Azazel merangkulnya dengan senyum yang mempesona. Dia bilang karena Eve akan bertemu dengan Duke Hound, sebaiknya dia mengundangnya juga ke villa. Eve sangat marah, berpikir bahwa Azazel hanya bicara omong kosong untuk mengganggunya. Dia mendekat menjelaskan bahwa dia hanya memberikan saran yang membantu. Eve pun syok. Wanita bangsawan itu menutup kipasnya dan bilang kalau itu ide yang bagus, dan itu akan bagus untuk seseorang bernama Dane. Sang Duchess setuju, mengatakan mereka akan menunggu jawaban Dane, tapi Eve tetap harus memilih hari saat dia senggang. Eve benar-benar terjebak. Dia tidak bisa menolak permintaan seorang Duchess dan kewalahan dengan tingkah aneh semua orang. Dan karena muak dengan lengan Azazel yang melingkarinya, dia tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, Eve menyikut ke belakang, menghantamnya tepat ke perut Azazel. Azazel mengerang dan membungkuk kesakitan. Eve membeku, benar-benar syok. Sejujurnya dia tidak menyangka sikutan kecilnya bahkan akan membuatnya tersentak, apalagi sampai benar-benar menyakitinya. Wajah Eve langsung memerah. Dia tidak percaya Azazel bereaksi seheboh itu hanya karena sikutan kecilnya dan menganggap seluruh situasi ini benar-benar gila. Untungnya sang Duchess memutuskan untuk bertanya langsung pada Duke, membebaskan Eve dari situasi sulit itu. Tapi stres hari itu terus mengikutinya. Kemudian mata Eve tiba-tiba terbuka. Mimpi yang intens itu membuatnya benar-benar salah tingkah dan terengah-engah. Tiba-tiba sebuah suara-suara Azazel bergema di pikirannya. Dia mengakui kalau dia ingin menuruti perasaannya dari mimpi itu sekarang juga, tapi tahu dia harus menahan diri. Mendengar ini, tangan Eve meremas spray, sampai buku-buku jarinya memutih kewalahan oleh emosi yang intens dan situasi yang sangat menyebalkan ini. Dia jatuh berlutut, sambil berpikir betapa luar biasa menyebalkannya semua ini. Eve kembali berada di mansion megah itu, duduk berhadapan dengan mantan suaminya Count Hound. Dia menyadari Eve tampak linglung dan tidak sehat, tapi Eve tetap diam tenggelam dalam pikirannya. Dengan tatapan sombong, sang Count mengungkapkan bahwa dia telah melakukan persiapan penuh hanya untuknya. Benar-benar bingung, Eve bertanya apa maksudnya. Dia menyeringai menjelaskan bahwa dia tidak menyiapkan apa-apa untuk malam mereka bersama. Pria ini benar-benar baru saja menceraikannya, dan sekarang dia bertingkah seolah-olah mereka punya rencana besar untuk malam romantis mereka. Gak punya malu banget, Eve tertawa terbahak-bahak mengatakan pada sang Count kalau itu lelucon yang lucu. Dia mencoba bersikap serius, mengklaim dia tidak bercanda, tapi dengan cepat menyerah dan mengakui itu hanya lelucon. Dinamika lama di mana Eve selalu membalas perkataannya muncul kembali. Tiba-tiba sikap Eve berubah. Dia mengingatkannya pada pengakuannya di masa lalu-lalu. Dengan berani bertanya seberapa banyak yang bersedia dia korbankan demi dirinya. Sang Count terdiam, benar-benar bingung dengan pertanyaannya. Eve sendiri jadi tersipu menyadari betapa kekanak-kanakannya balasannya barusan, meskipun itu berhasil membuatnya diam. Sang Count terus mendesaknya, bertanya apakah Eve akan baik-baik saja melihatnya menghabiskan malam dengan wanita lain. Terkejut dengan nada seriusnya, Eve mengabaikannya dan langsung ke pokok permasalahan. Dia mengungkapkan bahwa dia diundang ke villa seorang bangsawan. Sang Count langsung panik, mengira itu salahnya, dan menuntut untuk tahu siapa tuan rumahnya. Dengan senyum puas, Eve memberitahunya bahwa itu adalah Duke Saradin yang muda, tapi kemudian adegan beralih ke wanita lain, yang mengumumkan bahwa Azazel mengundangnya ke villa yang sama.
Sepertinya pertemuan ini lebih rumit dari yang Eve kira. Eve terang-terangan bertanya apakah ini semacam lelucon dan wanita bangsawan lainnya itu mengerti keterkejutannya. Dia menjelaskan bahwa reaksi Count Hound justru kebalikan dari yang dia harapkan. Dia justru sangat senang tertawa sambil bilang, kalau ini waktunya untuk acara keluarga, berkumpul. Wanita itu mengaku sempat khawatir tapi untungnya dia masih punya akal sehat. Dia sudah mencoba menolak undangan ke villa itu, menjadikannya sebagai alasan tapi tuan rumah malah menyuruhnya membawa sang Count. Pesta ini jadi semakin rumit saja. Bangsawan wanita lain menyadari betapa anehnya sikap Azel tapi Eve tahu ini semua salahnya. Lelah karena terus terseret dalam masalah, Eve mengakui rencana sebenarnya dia tidak mau menjadi satu-satunya yang merasa canggung. Di pesta ini, jika Count Hound ikut semua orang bisa ikut merasakan ketidaknyamanan itu, sang Count yang sedang bersantai di sofa langsung mengerti dan bertanya apakah hanya itu alasannya. Eve membalas dengan ketus bahwa semua ini. Situasi kacau ini adalah salahnya sejak awal jadi dia harus menahannya demi Eve. Count Hound mengejutkan Eve dengan mengakui bahwa dia benar-benar terpikat padanya. Dia dengan santai setuju untuk pergi ke villa membuat Eve benar-benar terdiam. Hampir tidak bisa mencerna jawaban terus terangnya dia bertanya apakah sang Count benar-benar menyukainya. Dengan senyum lebar sang Count mengingatkannya bahwa dia sudah pernah bilang begitu. Eve benar-benar salah tingkah tapi dia malah semakin berani bertanya apakah ketulusannya. Sekarang memberinya undangan ke kamar pribadinya. Tanpa ragu Eve dengan dingin menyuruhnya untuk diam saja. Eve langsung menyesali keputusan impulsifnya menyebut dirinya bodoh karena telah mempercayainya. Dia sadar bahwa jika dia dan Count Hound terlihat menginap di kediaman Duke, gosipnya akan benar-benar menggila. Rumor itu akan jauh lebih merusak daripada apapun yang pernah dia hadapi sebelumnya. Count Hound dengan tenang mengakui bahwa dia tahu risikonya. Terkejut Eve bertanya apakah dia sudah benar-benar gila, karena tetap setuju untuk pergi. Dia hanya mengangkat bahu mengingatkan Eve bahwa dialah yang mengundangnya sejak awal. Dia sudah terbiasa diikuti oleh rumor. Dengan senyum puas, Count Hound menduga Azazel mungkin mengundangnya karena alasan ini. Dia dengan santai menambahkan bahwa bahkan jika Kaisar marah dia sudah terbiasa. Kenyataan ini memukul Eve dengan keras dia tahu segalanya sejak awal. Dia mengerti kecenderungan Eve untuk merepotkannya dan tetap setuju untuk pergi melihat betapa tidak terganggunya dia dengan rencananya. Eve mulai merasa sedikit kasihan. Sebelum dia sempat berpikir macam-macam, sang Count dengan gembira menyatakan dia menantikan perjalanan itu dan mengharapkan makan malam yang layak di mansion sebagai hadiah. Eve meminta maaf mengakui dia tidak menyiapkan makan malam, karena dia mengira sang Count akan langsung berbalik dan pergi. Dengan senyum penuh arti, Count Hound memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya. Dia kemudian dengan lembut mengambil tangan Eve dan mengecupnya dengan sopan sebelum pergi. Dia menyuruh Eve untuk bersiap tepat waktu besok berterima kasih, karena telah menyetujui permintaan anehnya saat keretanya mulai menjauh. Eve hanya bisa berdiri di gerbang benar-benar bingung dengan pesona tak terduga dan tindakan berani mantan ayah mertuanya. Eve memberitahu para pelayannya bahwa Count Hound akan bergabung dalam perjalanan mereka besok dan mereka segera mulai bekerja untuk persiapan. Di tempat lain, Azazel duduk di ruang kerjanya yang mewah sambil menganalisis sebuah surat. Dia merasa situasinya aneh. Dia menemukan sebuah undangan mendadak, dan yang lebih penting bukti bahwa seseorang secara aktif mencoba untuk mengganggu hubungannya dengan Eve. Pikirannya melayang kembali ke seorang wanita misterius yang pernah dipanggil oleh sebuah surat, yang memiliki segel keluarga yang sama persis, menunjukkan adanya konspirasi yang lebih dalam. Azazel teringat suatu malam dengan seorang wanita misterius, yang menawarkan untuk membawakannya surat sebagai bukti klaimnya. Surat itu sendiri asli, tetapi pengirimnya tetap anonim. Tetap saja Azazel hanya bisa memikirkan satu orang yang akan melakukan hal seperti itu yaitu Eve. Dia merasa Eve sangat membingungkan. Dia menyarankan cara untuk tidak punya anak tapi sepertinya malah sengaja menciptakan situasi seperti ini. Dia mulai curiga jangan-jangan Eve hanya menikmati, mengetahui urusan pribadinya. Meskipun situasinya aneh, dia mengakui pada dirinya sendiri. Kalau situasi itu tidak sepenuhnya tidak menyenangkan. Di tempat lain, Count Hound merenungkan, pernikahannya yang gagal mengakui bahwa pikiran tajam Eve perlahan-lahan telah memenangkannya. Dia merasa konyol karena baru mengetahui kebenaran tentang segalanya setelah mereka menjadi orang asing. Menyelidiki beberapa dokumen dia mencoret kepala pelayan sebagai pelaku dalam skema tersembunyi itu, ini hanya menyisakan satu tersangka putranya Azazel. Tepat pada saat itu Eve sampai pada kesimpulan yang mengerikan dan dia tiba-tiba teringat telah mempercayakan segel keluarga kepada Azazel, menyadari bahwa dialah yang mungkin berada di balik semua ini. Count Hound menatap surat itu perasaan berat menyelimuti perutnya. Undangan itu situasinya yang tegang dengan Eve. Semuanya terasa seperti jebakan yang direncanakan, dengan cermat, dan dialah yang sedang dipancing masuk. Dia menggelengkan kepalanya menyadari, tidak ada alasan logis bagi siapapun untuk menargetkan Eve dalam kekacauan ini. Ini hanya berarti satu hal dialah target sebenarnya. Gelombang rasa bersalah menyelimutinya. Eve hanyalah pion tak bersalah yang menatapnya dengan rasa terima kasih yang tidak pantas.
Senyum licik perlahan tersungging di wajahnya. Saat sebuah ide baru terbentuk, jika semua ini demi rekonsiliasi mereka, mungkin dia akan membiarkannya berjalan. Dengan tekad baru, Count Hound memutuskan dia perlu mendapatkan beberapa poin untuk memenangkan kembali hati Eve. Kemudian keduanya bepergian bersama dalam kereta menuju Duchy Sereton. Eve terlihat sangat gugup bertanya apakah ada sesuatu yang harus dia perhatikan secara khusus. Melihat kekhawatirannya, sang Count mencoba menenangkan ketakutannya. Dia memberitahunya untuk tidak stres. Fakta bahwa Duke secara pribadi mengundangnya membuktikan bahwa dia benar-benar menyayanginya. Tertarik kecemasan Eve berubah menjadi rasa ingin tahu. Saat dia bertanya seperti apa Villa Duchess itu, Count Hound mengaku dia belum pernah diundang ke villa itu karena itu adalah tempat peristirahatan pribadi Duke. Kekhawatiran Eve kembali merasa mungkin akan menjadi masalah jika membawanya. Sambil menyeringai, dia menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan reaksi Duke. Terkejut, Eve bertanya apakah hubungan mereka telah membaik. Sang Count mengungkapkan bahwa keadaan membaik sekitar waktu perceraian mereka. Eve kemudian menyebutkan ketidaksukaan Duke yang jelas terhadap Azazel. Ekspresi sang Count berubah muram, mengakui bahwa Azazel lebih terasa seperti kerabat kaisar daripada putranya sendiri. Eve mencerna implikasi berat tentang garis keturunan Azazel. Ekspresi Count Hound menjadi sangat serius saat dia mencondongkan tubuh. Memberitahunya bahwa Duke bukanlah masalah utamanya. Orang yang sebenarnya perlu dia waspadai, dia memperingatkan, adalah Azazel. Bingung, Eve menanyainya dan sang Count tidak berbasa-basi. Dia menyebut putranya sendiri berbahaya, mengakui bahwa bahkan saat masih kecil, Azazel mustahil untuk dibaca. Saat dia mendesaknya untuk berhati-hati, Eve diam-diam setuju. Merasa bahwa insting sang Count sangat tepat. Kereta akhirnya berhenti di depan Villa Seraton yang luar biasa megah. Count Hound mengumumkan kedatangan mereka dengan lembut, membantu Eve turun, tetapi mereka langsung disambut oleh wajah yang tak terduga. Itu Azazel berdiri di sana dengan senyum yang meresahkan. Pria berambut pirang keemasan dan mata biru muda itu dengan dingin berkomentar bahwa untung saja kereta besar yang disiapkan. Komentarnya adalah sindiran halus yang jelas terhadap kehadiran ayahnya. Membuat Eve dan sang Count benar-benar terkejut. Dengan kemunculannya yang tiba-tiba di Duchy, Count Hound menggertakkan giginya. Sama sekali tidak menduganya Azazel menyapa ayahnya dengan tatapan sombong sambil mengucapkan terima kasih palsu atas undangannya. Seolah-olah bukan dia yang berkuasa di sini. Perhatiannya kemudian langsung tertuju pada Eve, dan senyumnya melebar saat menyambutnya. Eve menerimanya dengan sopan, memanggilnya Tuan Duke muda, tapi dia merasa ada yang sangat tidak beres dengan situasi ini. Saat Azazel memberi isyarat agar mereka mengikutinya, Eve menyiapkan mentalnya, merasa bahwa ini akan menjadi hari yang sangat panjang dan hari yang sulit. Di dalam, seorang wanita dengan rambut putih yang mencolok menyapa Count Hound dengan senyum yang sangat cerah, memanggilnya dengan nama depannya. Mereka berpelukan seperti teman lama yang tidak pernah terpisahkan, dan wanita itu berterima kasih padanya karena telah datang meskipun punya rencana lain. Eve diam-diam mengamati kedekatan mereka yang begitu alami, berpikir bahwa mereka terlihat sangat akrab. Wanita itu tiba-tiba mengumumkan bahwa waktunya sangat tepat. Dia mengungkapkan bahwa sebuah lukisan dari seorang seniman yang pernah didukung Eve baru saja tiba. Sambil menunjukkan bingkai yang tertutup kain, dia bertanya pada sang Count apakah ini masih seleranya. Wanita itu menggiring Azazel dan Count Hound pergi, meninggalkan Eve terdampar sendirian di aula. Dengan marah, Eve teringat peringatan Count sebelumnya untuk berhati-hati di sekitar Azazel. Tiba-tiba Azazel muncul di belakangnya, bertanya dengan nada sombong, apakah dia benar-benar datang bersama ayahnya? Eve menyahut dengan ketus, mengingatkannya bahwa dialah yang mengatakan tidak apa-apa. Dengan senyum yang meluluhkan, Azazel hanya setuju bahwa memang dialah yang mengatakannya. Benar-benar dibuat kalut oleh permainannya, Eve berharap dia tetap bersama pengawalnya saja daripada masuk ke dalam kekacauan ini. Azazel dengan luwes mendekati Eve, menawarkan untuk memperkenalkannya pada kelompok itu, tapi Eve sudah muak dengan permainannya. Dia dengan dingin memberitahunya bahwa lebih baik mendengar tentang seni dari senimannya, langsung menyarankan agar dia pergi bergabung dengan mereka. Langsung ke intinya, Azazel bertanya apakah hubungan antara dia dan ayahnya buruk. Eve dengan belak-belakan mengonfirmasi bahwa mereka saling tidak suka. Ketika dia bertanya mengapa Azazel merasakan hal yang sama, senyum Azazel lenyap. Dia menyebut ayahnya menyedihkan karena perbuatannya dan mengakui bahwa dia benci ketika orang membandingkan mereka berdua. Eve berpikir alasannya cukup masuk akal. Dia teringat bagaimana semua orang melihat kedua pria itu secara berbeda. Sang Count adalah seorang sosialita terkenal, sementara Azazel adalah putra yang dingin dan menjaga jarak yang membangun reputasi suci. Tapi Eve tahu yang sebenarnya kepribadiannya jauh lebih licik dari yang disadari siapapun. Tiba-tiba Azazel bergerak mendekat, menyeringai saat Eve menghindar. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menyarankan agar mereka pergi ke tempat lain dan mulai membawanya menjauh dari keramaian. Di area yang jauh lebih terpencil dan lebih gelap, Azazel membawa Eve menyusuri koridor yang panjang dan sepi, dan Eve pun menjadi gelisah, menyadari bahwa mereka sekarang benar-benar sendirian. Mereka berhenti di sebuah ruangan remang-remang yang penuh dengan lukisan bernuansa berat.
Mencoba memecah keheningan yang pekat, Eve bertanya, apakah dia penggemar seni yang begitu kelam? Dia mengonfirmasi bahwa dia menikmati warna-warna yang berani, tapi nada bicaranya berubah saat dia mengarahkan perhatian Eve ke sebuah karya tertentu. Dia menunjukkan bahwa lukisan yang satu ini memiliki sosok orang di dalamnya membuat Eve benar-benar terkejut. Azazel lalu menunjukkan bahwa ini adalah satu-satunya lukisan dengan sosok manusia. Eve mengamati lukisan itu melihat seorang pria dengan rambut hitam yang sangat panjang, dengan latar belakang yang suram. Dalam hati dia menebak itu pasti iblis, karena auranya yang kelam tapi kemudian dia membeku. Dia mengenali lukisan itu karena dialah yang melukisnya. Lukisan itu dibuat berdasarkan saran untuk melukis pria berambut hitam dari mimpinya. Membuyarkan lamunannya, Azazel bertanya mengapa dia berpikir itu adalah iblis, sambil mengatakan bahwa rambut hitam sering menjadi simbol bagi mereka. Azazel mengoreksinya mengatakan pria di lukisan itu tidak terlalu terlihat seperti iblis, dan lebih mirip seperti inkubus. Eve dengan cepat menjelaskan bahwa inkubus hanyalah jenis iblis tingkat rendah. Satu yang terkenal karena kekuatan godaannya, dia menerima jawaban itu dengan senyum licik tapi dia belum selesai. Dia mengungkapkan, ada lukisan lain yang mirip dengan yang ini, sebuah karya yang jauh lebih tua, yang tersembunyi lebih dalam di galeri. Dia menunjuk ke arah sebuah lorong gelap, lengkungan yang tertutup tirai, dan Eve tiba-tiba merasa merinding saat mengikuti pandangannya ke dalam kegelapan yang mencekam. Azazel menyingkap sebuah tirai tebal. Mengungkap sebuah mahakarya tersembunyi, dia menyebutkan bahwa ibunya dan seorang wanita bernama Rose sangat menyukai karya yang satu ini. Saat Eve melangkah masuk ke dalam ceruk itu, pandangannya tertuju pada sebuah lukisan yang menakjubkan. Lukisan itu menunjukkan sesosok figur dengan rambut panjang, berwarna hitam dan sayap hitam yang sangat besar berdiri di bawah langit yang dramatis. Azazel menjelaskan judulnya adalah Sang Malaikat yang Jatuh, menggambarkan seorang malaikat yang jatuh ke neraka dan menjadi iblis. Menatap gambar yang begitu kuat itu, Eve benar-benar terpesona. Berbisik bahwa lukisan itu sungguh luar biasa. Terpukau oleh sayap yang kuat di lukisan itu, Eve merasakan dorongan tak tertahankan untuk mengulurkan tangan dan menyentuh kanvasnya. Tepat saat jari-jarinya mendekat, tangan Azazel melesat keluar, mencengkeram pergelangan tangannya dan membuatnya terkejut. Dengan dingin dia berkomentar kalau lukisan itu sepertinya benar-benar menarik perhatiannya. Merasa malu, Eve meminta maaf sambil mempertanyakan tindakannya sendiri yang aneh. Tanpa terpengaruh, Azazel berbalik dan memberitahunya ada satu karya lagi yang harus dilihat. Saat dia memimpin jalan, Eve mulai merasa curiga. Dia tahu pria itu menyembunyikan sesuatu dan tidak bisa mengerti kenapa dia menunjukkan semua ini padanya. Azazel kemudian mengungkapkan, karya terakhir dari koleksi pribadinya, sebuah lukisan yang jauh lebih intim daripada yang lain. Lukisan itu menggambarkan seorang pria berambut gelap yang memeluk seorang wanita pirang. Eve bertanya apakah pelukisnya sama, dan Azazel membenarkannya, menambahkan bahwa lukisan itu juga menampilkan model yang sama. Namun saat Eve mendesaknya untuk memberitahu judul atau nama pelukisnya, dia mengelak dan mengaku tidak tahu. Dia menyebutkan rumor yang umum beredar, bahwa wanita itu digoda oleh iblis. Dengan tatapan licik, dia melempar pertanyaan itu kembali pada Eve, menuntut untuk tahu apa yang menurutnya benar-benar terjadi. Saat Eve menganalisis lukisan itu, sudut pandangnya berubah total. Dia menyadari bahwa rumor yang beredar itu salah besar. Wanita itulah yang menggoda sang pria, bukan sebaliknya. Dia menunjuk pada telinga pria itu yang memerah, dan cara wanita itu memeluknya memperjelas siapa yang sebenarnya memegang kendali. Azazel mendengarkan dengan senyum tipis, penuh arti tertarik dengan interpretasinya yang unik. Eve kemudian menyadari sang pelukis tidak pernah menggambar wajah mereka dan bertanya-tanya, ekspresi seperti apa yang akan dibuat iblis jika ia jatuh cinta. Azazel lalu melontarkan sebuah bom, bertanya apakah dia sadar kalau wanita di lukisan itu sangat mirip dengannya. Eve tertegun mendengar pertanyaan itu. Dia melanjutkan dengan senyum miring menunjuk pergelangan kaki wanita itu, yang sedikit terekspos dan mengklaim itu sangat cocok dengan milik Eve. Seolah itu belum cukup, dia menambahkan bahwa cara wanita itu memeluk pria itu dengan erat juga mengingatkannya pada Eve. Merasa bingung dan kesal, Eve berpikir pria itu hanya mengada-ada. Dia akhirnya mengatakan pada Azazel bahwa dia tidak tahu reaksi seperti apa yang diharapkannya. Azazel mencondongkan tubuhnya, mengaku bahwa dia pikir ketampanannya saja sudah cukup untuk menggoda Eve. Dia kemudian meraih tangan Eve, mengatakan bahwa sama seperti Eve yang memeriksa lukisan itu, dia juga ingin diperiksa olehnya. Sebelum Eve bisa bereaksi, dia menuntun tangan wanita itu ke wajahnya, memintanya untuk membayangkannya sebagai iblis dalam karya seni itu. Eve benar-benar terkejut dengan tindakannya yang berani memecah pesona saat itu. Dia tiba-tiba meminta sapu tangan baru. Eve benar-benar bingung karena tahu dia sudah memberinya satu. Jelas sekali pria itu sedang mempermainkannya. Azazel menyatakan sapu tangan itu sudah usang sebelum tiba-tiba menjatuhkan Eve ke dalam pelukannya. Dia membenarkan tindakannya yang mengejutkan, dengan mengatakan bahwa, karena Eve bukan ibu kandungnya, ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan sebelum Eve sempat bereaksi, tangannya mendarat tepat di atas jantungnya,
Dia mencondongkan tubuhnya mendekat berbisik bahwa dia ingin mendengar suara Eve, karena menurutnya reaksi Eve sangat menyenangkan. Eve benar-benar kewalahan mencoba untuk protes, tapi dia hanya menyuruhnya berhenti menggigit bibirnya seperti itu. Membuatnya jelas bahwa dia menikmati melihat Eve salah tingkah. Dengan kilatan licik di matanya, Azazel berbisik bahwa reaksi Eve hanya membuatnya ingin semakin dekat. Dia mendekapnya erat di tengah-tengah aula besar itu, sepenuhnya memegang kendali. Dia menunduk suaranya rendah sambil memperhatikan betapa bengkaknya bibir Eve, karena terus digigit olehnya. Dia kemudian mengejutkannya dengan mengatakan betapa penuh bibir itu terlihat dan betapa dia sangat ingin menggigitnya. Eve hanya bisa tertegun berpikir dalam hati bahwa mustahil untuk bisa berbicara normal dengan pria ini. Sambil meronta dalam dekapannya, Eve menyuruhnya berhenti, tapi Azazel menahannya dengan kuat. Dia kemudian benar-benar mengubah nada bicaranya, bertanya apakah Eve berencana menciumnya. Melihat mata Azazel sudah terpejam, Eve pun sadar. Pria ini tidak akan mendengarkan sepatah kata pun darinya. Memutuskan satu-satunya jalan keluar adalah dengan menuruti kemauannya. Eve berpikir lebih baik dia menyelesaikannya dengan cepat. Dia mencondongkan tubuh dan menciumnya sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi, tapi yang sangat mengejutkannya Azazel tetap diam tak bergerak. Eve benar-benar bingung dengan respons pasifnya yang tak terduga atas ciuman yang dia mulai. Setelah melepaskan ciuman itu, Eve benar-benar terpana karena tidak ada balasan darinya. Dia menatap Azazel menuntut penjelasan tapi bukannya melontarkan komentar provokatif lagi. Azazel justru memberinya pengakuan yang mengejutkan. Dia mengaku bahwa dia sama sekali tidak berpengalaman dan bahkan tidak tahu cara berciuman. Dengan ekspresi yang benar-benar berbeda bahkan nyaris lembut dia kemudian meminta Eve untuk memimpinnya. Eve benar-benar terdiam 1000 bahasa. Dia tadinya hanya ingin menyelesaikan semua ini dengan cepat tapi sekarang dia malah terjebak dalam situasi yang jauh lebih sulit dipercaya. Eve sadar bahwa pengakuannya hanyalah cara lain untuk menggodanya. Muak dengan permainannya, dia mencengkeram kerah baju Azazel, memutuskan untuk membongkar gertakannya dengan mengambil alih kendali. Dia menarik Azazel ke dalam sebuah ciuman, tapi akting polosnya langsung hancur seketika. Pria yang katanya tidak berpengalaman itu membalas dengan kepercayaan diri yang mengejutkan memperdalam ciuman mereka. Dia sepenuhnya mengambil alih menarik Eve lebih dekat dan membuatnya kewalahan. Eve benar-benar lengah oleh perubahan situasi yang tiba-tiba dan intens ini. Kehilangan semua kendali yang dia kira sudah dia dapatkan. Azazel benar-benar membalikkan keadaan, memperdalam pagutan mereka dengan intensitas yang mengejutkan, dan membuat Eve sama sekali tidak siap. Dia menariknya lebih dekat. Cengkeramannya menguat saat dia mengambil kendali penuh. Eve begitu terkejut dengan balasannya, sampai-sampai dia sadar bahwa pria itu bahkan tidak bernapas, tapi disinilah plot twistnya saat Eve mencoba mencerna gerakan ahlinya. Azazel diam-diam berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Playboy gadungan ini ternyata sama kewalahannya dengan Eve, membuat permainan kekuasaan ini jauh lebih rumit dari yang pernah Eve bayangkan. Tapi tepat saat mereka melepaskan pagutan mereka, sebuah suara yang familiar menghancurkan momen itu. Itu adalah Count Hound, mantan suaminya yang baru, yang bertanya, apa yang sedang terjadi? Mata Eve terbelalak karena panik. Dia baru saja tertangkap basah dalam posisi yang sangat memalukan dengan mantan anak tirinya. Dan waktunya benar-benar sebuah bencana. Tepat ketika Eve berpikir keadaan tidak bisa lebih buruk lagi, Azazel justru memperparah situasi. Dia sama sekali mengabaikan kedatangan ayahnya. Menarik Eve semakin dekat dan memperdalam ciuman mereka tepat di hadapannya. Eve benar-benar malu setengah mati terjebak dalam skenario mimpi buruk saat mantan suaminya menyaksikan seluruh adegan itu terungkap. Sementara Count Hound dan temannya membeku karena syok berat, Azazel akhirnya melepaskannya. Dia menatap ke bawah dengan sebuah seringai sombong yang main-main, jelas menikmati setiap detik dari kekacauan yang baru saja dia ciptakan. Seolah ingin membuktikan siapa yang memegang kendali, Eve membalikkan keadaan dengan sinis. Bertanya pada Azazel apakah dia bersenang-senang. Si penjahat sombong itu tiba-tiba jadi salah tingkah memegangi mulutnya, dan terlihat sangat gugup setelah pertarungan sengit barusan. Count Hound benar-benar menyerah dan pergi bersama temannya. Saat mereka menghilang, Eve mencoba menenangkan dirinya. Tapi Azazel sudah ada tepat di belakangnya, berbisik, untunglah mereka sudah pergi. Dia secara dramatis mengubah topik pembicaraan, mengatakan bahwa karena Eve tidak akan mendekat lagi, mereka harus bicara tentang hal lain. Tiba-tiba sikap main-mainnya lenyap, dia menjadi sangat serius dan bertanya apakah Eve benar-benar menolak perasaannya. Eve dengan tegas menyuruhnya menggunakan akal sehatnya, bersikeras bahwa mereka tidak bisa melakukan ini. Tanpa gentar, Azazel hanya bertanya kenapa. Karena sudah sampai di batas kesabarannya, Eve membalas. Bertanya apakah yang dia inginkan hanyalah perselingkuhan rahasia, dan apakah dirinya akan cukup untuk Azazel. Dia langsung menolak ide itu mentah-mentah. Azazel menyeringai mengakui bahwa hubungan main-main tidak akan pernah memuaskannya, tapi kemudian dia benar-benar membalikkan perkataannya. Mengklaim akan menerima syarat itu, jika hal tersebut membuatnya lebih nyaman, dan berjanji tidak akan melakukan apapun yang dia benci.
Eve mundur ngeri melihat senyumnya yang meresahkan, berpikir dia tampak seperti iblis berbahaya. Dia pun mendekatkan diri, bertanya apakah Eve akan tergoda oleh iblis yang berwujud persis sepertinya. Azazel bersandar sepenuhnya menerima persona iblisnya. Dia mengajukan pertanyaan menggoda. Maukah Eve menerima iblis, yang berjanji akan memujanya, mencintainya, dan memberinya semua harta di dunia? Eve sadar kalau iblis ini sama putus asanya dengan dirinya. Dia teringat pertemuan intens mereka, mengakui dalam hati bahwa itu semua berawal dari amarah. Tapi seiring momen itu berlanjut, dia sadar dirinya benar-benar tertarik pada Azazel, terjebak antara logika dan perasaan barunya. Eve bersiap memberikan jawaban jujurnya. Eve pun berterus terang menatap lurus ke arah Azazel yang menyeringai puas. Dia menyatakan tidak akan ragu untuk bermain api jika saja Azazel bukanlah orang yang menyandang statusnya saat ini. Azazel mempertanyakan pilihan katanya, tapi suasana main-mainnya langsung lenyap. Dia menunjukkan bahwa perasaan Eve mungkin tidak akan bertahan lama. Eve menjelaskan bahwa takdir mereka sudah ditentukan. Dia adalah janda bernama Eve Jenna dan Azazel adalah pewaris tahta seratan. Dia mengaku akan dengan senang hati menerima Azazel jika dia seorang iblis. Tapi dia tidak bisa menerimanya sebagai Lord Seratan. Membuatnya terdiam. Azazel terus mendesaknya. Bertanya apakah Eve benar-benar tidak takut ternoda oleh kejahatan karena berurusan dengan iblis, tapi Eve hanya menanggapinya dengan santai. Menyatakan kalau dirinya memang bukan orang yang setia. Dia dengan belak-belakan menegaskan bahwa ya, iblis adalah pilihan yang lebih baik baginya daripada Azazel sang Lord Serahan. Bukannya tersinggung, Azazel justru tersenyum aneh seolah merasa senang. Eve benar-benar dibuat bingung olehnya. Bertanya-tanya apakah Azazel baik-baik saja. Dia lalu tiba-tiba mengubah topik, menyarankan agar mereka melihat-lihat galeri lebih jauh, membuat Eve sangat kebingungan dengan reaksinya yang aneh. Ditinggal sendirian di galeri mewah itu, Eve mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengagumi koleksi seni yang unik. Dia merasa suasana sepi itu menyenangkan, tapi tetap tidak bisa menghilangkan rasa bingungnya. Karena reaksi Azazel yang anehnya bahagia, dan kepergiannya yang tiba-tiba secercah kekhawatiran melintas di benaknya. Tepat saat dia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Sambil menguatkan diri, dia berbalik dan melihat bukan Azazel melainkan seorang pelayan. Pelayan itu dengan tenang mengumumkan bahwa makanan sudah siap dan menawarkan untuk mengantarnya. Terkejut, Eve menyadari betapa banyak waktu telah berlalu. Saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dalam perjalanan ke ruang makan, rasa penasaran Eve pun memuncak. Dan dia bertanya kepada pelayan di mana Azazel berada. Pelayan itu menunjuk ke arah perpustakaan megah saat mereka memasuki ruangan yang sangat besar itu. Pelayan itu memanggil tuan muda. Eve mengintip dari balik rak buku yang tinggi dan melihat Azazel berdiri kaku. Dia sedang menatap tajam sesuatu yang berada di luar jangkauan pandang Eve. Apapun itu, benda tersebut benar-benar menyita seluruh perhatiannya. Membuat Eve bertanya-tanya, apa yang mungkin membuatnya begitu terpikat. Sambil mengintip, Eve melihat Azazel bergumam sendiri saat memeriksa pembuka surat yang tajam, bertanya-tanya apakah seseorang sengaja meletakkannya di sana. Suaranya dingin dan datar, sangat berbeda dari nada bicaranya yang biasa pada Eve. Tiba-tiba Eve pun sadar. Inilah sikapnya yang normal kepada orang lain. Dia hanya pernah berbicara lembut kepadanya. Menyadari bahwa dirinya adalah pengecualian, membawa debaran kepuasan yang aneh dan tak terduga. Penemuan kecil ini membuatnya merasa bingung. Tapi anehnya juga senang dengan posisi uniknya di dunia Azazel. Sambil mengintip dari tempat persembunyiannya, Eve melihat Azazel memeriksa sebuah pembuka surat emas yang tajam. Dia menuntut untuk tahu siapa yang membawa benda itu ke dalam rumah. Seorang pelayan menjelaskan bahwa ibunya, sang nyonya besar, baru saja mendapatkannya secara pribadi. Setelah suasana tegang sesaat, Azazel mengabaikan masalah itu, menyatakan bahwa dia akan makan malam sendirian dan mengunjungi ibunya nanti. Tepat saat pelayan itu menawarkan untuk mengantar Eve ke ruang makan, Azazel tiba-tiba menyela. Dia menyatakan bahwa dia akan mengantar Eve sendiri, sebuah perubahan rencana yang mengejutkan, yang membuat si pelayan dan Eve yang bersembunyi benar-benar kebingungan. Begitu keadaan aman, Eve keluar dari persembunyian dan berdeham keras. Azazel berbalik terkejut melihatnya, dan dia segera menyadari ada luka baru di bibir Azazel. Dia menjelaskan bahwa karena lukanya itu, dia harus membatalkan rencana makan malam mereka. Sambil menatap luka itu, Eve mempertanyakan apakah luka seperti itu benar-benar bisa sembuh hanya dalam sehari. Azazel dengan bercanda bertanya apakah Eve khawatir. Meyakinkannya bahwa itu bukan apa-apa. Dengan salah tingkah, Eve menyangkalnya menyuruh Azazel untuk tidak menjadikannya alasan. Dengan senyum licik, dia setuju untuk tidak membuat suasana jadi canggung. Rencana makan malam mengambil arah yang tak terduga, saat Eve duduk bersama seorang wanita yang lebih tua, dan seorang pria yang penuh semangat. Wanita itu tiba-tiba mengusulkan agar Eve tinggal 1 hari lagi karena ingin memajukan jadwal pameran seni. Pria itu sangat senang dengan ide tersebut, dengan antusias mengatakan bahwa dia bisa melihat lebih banyak karya sang Duk, benar-benar lengah oleh usulan yang tiba-tiba itu. Eve hanya bisa memberikan senyum sopan yang sedikit canggung. Dia mencoba untuk memproses perkembangan baru ini, tanpa menunjukkan keterkejutannya.
Wanita yang lebih tua itu Asheus bersikeras agar Eve tinggal 1 hari lagi, menyuruhnya untuk memanggil nama depannya saja. Dalam hati Eve menolak mentah-mentah membayangkan harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan ini. Kombinasi kacau ini ibu dari mantan suaminya dan seorang pria super antusias bernama Dane adalah mimpi buruk total. Dane sendiri sempat panik sesaat menyadari bahwa dia juga terjebak tetapi dengan cepat memulihkan diri dengan senyum menawan, mengklaim bahwa dirinya baik-baik saja. Terpojok dan kehabisan alasan Eve dengan enggan setuju. Diam-diam Asheus tampak sangat senang, berpikir bahwa segalanya akan menjadi jauh lebih menarik saat Eve berjalan di samping mantan suaminya Count Hound. Dia bertanya-tanya mengapa pria itu bersikeras untuk mengantarnya secara pribadi. Dia tiba-tiba menjadi serius menanyakan apakah terjadi sesuatu dengan Azazel. Bersikap tenang, Eve meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, menjelaskan bahwa dia justru mendapatkan penjelasan yang layak berkat dirinya. Meskipun lega, sang Count tetap menyuruhnya untuk berhati-hati. Mereka beralih topik ke karya seni dengan Eve, mengakui bahwa karya seniman yang menjanjikan itu terasa sedikit suram. Mempertimbangkan kesempatan ini, dia memutuskan 1 hari yang tidak nyaman lagi adalah harga kecil yang harus dibayar, terutama karena Azazel bekerja sangat keras. Tepat saat Eve mengira percakapan mereka telah berakhir, Count Hound menghentikannya, bersikeras ada sesuatu yang harus dia katakan padanya. Dia benar-benar bingung, pikirannya langsung terlintas pada sesuatu yang tersembunyi di balik tirai, dan dia mulai panik. Apakah pria itu sedang mengujinya? Apakah dia entah bagaimana mendengar pikiran pribadinya tentang karya seni itu? Dengan senyum penuh arti, dia bertanya apa yang sebenarnya Eve lihat yang membuatnya begitu yakin seniman itu layak untuk pameran. Pura-pura bodoh, Eve mengklaim dia hanya melihat beberapa karya yang aman dan biasa-biasa saja. Tetapi tatapan tajam sang Count memberitahunya bahwa pria itu tidak mempercayainya sedetik pun. Eve ragu-ragu untuk terbuka menjelaskan bahwa dia sekarang hanyalah putri seorang baron. Azazel menyeringai nakal bertanya, apa yang akan terjadi jika dia kembali menjadi seorang countess? Melihatnya akhirnya tersenyum, dia menyadari betapa tegangnya Eve terlihat sebelumnya. Dia kemudian mengusulkan untuk bekerja sama keesokan harinya. Dia akan mengurus urusannya sendiri jika Eve bisa menangani neneknya, seorang Shies yang menunjukkan minat yang jelas padanya. Eve khawatir pengaturan ini hanya akan menimbulkan pertengkaran, tetapi Azazel dengan santai menepis kekhawatirannya, menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia suka. Tepat ketika dia pikir keanehan itu telah berakhir, Count Hound berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Eve langsung mendapat firasat buruk, memohon padanya untuk tidak mengatakan bahwa itu adalah apa yang dia pikirkan. Dan tentu saja benar, sang Count mantan suaminya, dengan malu-malu mengakui bahwa dia membuat mereka tersesat di mansionnya sendiri. Akhirnya kembali ke kamarnya, Eve ambruk ke tempat tidurnya benar-benar kelelahan. Hari itu terasa sangat panjang, dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang Azazel, neneknya, dan pameran itu. Di tengah kekacauan itu, satu nama muncul, Azazel. Berbaring di tempat tidur, Eve akhirnya mengakui kebenaran pada dirinya sendiri. Dia baru saja menghabiskan hari bersama mantan suaminya, tetapi justru putranya Azazel yang sepenuhnya memenuhi pikirannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melawannya, setiap pikiran selalu kembali padanya. Pikirannya yang kalut melayang ke dalam mimpi yang jelas dan intens. Dia mendapati dirinya dalam pelukan intim dengan seorang pria misterius berambut gelap. Pertemuan itu terasa luar biasa, sebuah fantasi yang penuh gairah dan membingungkan yang dipicu oleh peristiwa kacau hari itu, dan fiksasinya yang tak terbantahkan pada Azazel. Dalam mimpinya, Eve terkunci dalam pelukan erat dengan seorang pria misterius berambut gelap. Pikirannya dipenuhi frustrasi, berharap pria itu berhenti membuatnya tenggelam dalam ketidakpuasan. Dia menyadari perasaan inilah yang membuatnya begitu terpengaruh oleh Azazel. Tiba-tiba pria dalam mimpinya tampak tertekan, mengatakan padanya bahwa segala sesuatu tentang dirinya memudar. Saat wajah asingnya menjadi fokus ilusi, itu hancur. Hubungan yang kuat ini adalah kabut emosi mentah yang memusingkan, mendorongnya melewati setiap batas yang dia kira dia miliki dan membuatnya benar-benar kehabisan napas. Dalam mimpinya, dia secara naluriah mencoba mendorong pria misterius itu, khawatir momen itu meningkat terlalu cepat, tetapi gelombang kekecewaan yang aneh langsung menyelimutinya. Pertemuan itu justru semakin intens, menariknya lebih dalam ke sensasi memusingkan yang tidak bisa dia kendalikan. Panik, dia ingin menyuruhnya menunggu, tapi dia benar-benar larut dalam momen itu. Hubungan yang mendalam ini tidak seperti apapun yang pernah dia rasakan. Sebuah kedekatan kuat yang melampaui setiap batasan dan membuatnya benar-benar kehabisan napas saat penglihatan surreal itu menggelap di sekelilingnya. Satu suara yang jernih menembus kabut memanggil namanya dan menariknya lebih dalam ke hal yang tidak diketahui. Eve tersentak bangun, mimpi yang intens itu hancur berkeping-keping seperti kaca. Dia mendapati dirinya sendirian dan terengah-engah di kamar tidurnya yang mewah dengan matahari pagi yang sudah bersinar terang. Dunia di sekelilingnya terasa sangat berbeda dari ruang gelap dan intim dalam visinya. Kemudian saat bersiap-siap, dia tidak bisa menghilangkan ingatan yang begitu jelas itu. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul membuatnya tersipu malu.
Dia menyadari bahwa dalam mimpi itu pria misterius itu akhirnya berbicara kepadanya dan suaranya terasa sangat nyata. Keesokan paginya, Count Hound dan seorang rekan wanitanya menyapa Eve terkejut melihatnya bangun sepagi ini. Setelah percakapan ringan tentang Eve yang melewatkan sarapan, dia menyadari sang Count tampak lelah dan bertanya apakah dia tidur nyenyak. Rekannya langsung menggodanya mengatakan itu aneh karena dia biasanya bisa tidur di mana saja, bahkan dengan seseorang tepat di sebelahnya. Wanita itu dengan bercanda menambahkan bahwa dia bukan tipe yang terganggu oleh sekelilingnya. Sang Count menjadi sangat gugup menyilangkan tangannya saat rekannya menyebutnya genit membuat Eve benar-benar bingung. Rekan Sang Count dengan main-main mengatakan pada Eve bahwa dia dan Sang Count sama sekali tidak terlihat seperti pasangan yang sudah bercerai. Sama sekali. Eve benar-benar terkejut dengan pernyataan tiba-tiba itu, tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Percakapan mereka terpotong oleh suara langkah kaki yang tegas mendekat. Wanita itu berbalik untuk menyapa pendatang baru. Bertanya apakah urusannya hari ini sudah selesai. Mata Eve terbelalak kaget saat dia mendongak. Berdiri di sana, dengan seringai percaya diri tidak lain adalah Azazel yang muncul dengan megah dan di waktu yang sangat tepat. Eve menatap benar-benar terkejut. Itu Azazel dan dia terlihat baik-baik saja. Dalam hati dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia bisa pulih dari luka-lukanya. Hanya dalam 1 hari. Rekan Sang Count dengan ceria menyarankan agar Azazel mengantar Eve sambil tersenyum licik. Azazel setuju menunjukkan bahwa Eve adalah tamu yang lebih penting. Dia dengan cepat mengusir ayahnya dan wanita itu, menyuruh mereka untuk melihat-lihat sendiri. Tanpa sepatah kata pun dia dengan percaya diri membawa Eve yang tertegun pergi, mengambil alih kendali situasi sepenuhnya. Saat mereka berjalan-jalan di galeri, wanita itu berkata pada Eve bahwa mereka harus lebih sering bertemu untuk pameran ini. Dia lalu menyarankan untuk melibatkan Azazel memuji matanya yang jeli terhadap detail. Eve menunjukkan bahwa hubungan mereka agak rumit untuk hal itu. Tanpa terpengaruh wanita itu tersenyum, dan berkata bahwa menghabiskan waktu bersama adalah cara terbaik untuk menjadi lebih akrab. Dia kemudian terus terang mengatakan pada Eve bahwa dia menyukainya. Eve yang sangat bingung berargumen bahwa mereka baru bertemu sekali, tetapi wanita itu dengan nakal mengoreksinya mengatakan sekarang sudah 2 kali membuat Eve tidak bisa berkata-kata. Eve yang memutuskan untuk jujur belak-belakan bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak mau menghabiskan waktu dengan sang Duchess. Wanita itu terkejut mengakui bahwa dia pikir Eve tertarik. Eve membenarkan bahwa dia memang tertarik tapi terus terang. Dia menyatakan bahwa menghabiskan waktu dengan sang Duchess terdengar melelahkan. Bukannya tersinggung, sang Duchess justru tertawa. Dia dengan percaya diri menyatakan akan tetap mendekati Eve, berjanji akan membuat Eve cukup menyukainya untuk menahan semua kerepotan itu. Kegigihan yang berani ini memberi Eve perasaan deja vu yang aneh mengingatkannya pada Azazel. Dia benar-benar bingung kenapa sang Duchess berusaha sekeras ini. Sang Duchess menjelaskan ketertarikannya yang tiba-tiba mengungkapkan bahwa baik Dane maupun Azazel sangat memuji-muji Eve. Karena kedua orang itu jarang memuji, dia menyimpulkan Eve pasti orang yang baik terutama jika Azazel menyukainya. Eve sangat terkejut. Sang Duchess kemudian tersenyum dan berkata dia rasa dia tahu bagian mana dari Eve yang menarik perhatian putranya. Eve yang terkejut bertanya apa maksudnya. Dengan tatapan penuh arti wanita itu mengungkapkan kebenarannya dia adalah ibu Azazel. Dia memberitahu Eve untuk tidak khawatir karena dia tidak akan menyuruhnya menjauh. Sang Duchess menjelaskan bahwa putranya menginginkan orang yang nyata, bukan hanya sebuah objek meskipun hubungan mereka rumit. Eve yang benar-benar bingung bertanya apakah dia benar-benar hanya akan diam dan menonton sambil mengakui bahwa dia tidak mengerti. Sang Duchess hanya tersenyum, menyatakan kepercayaan penuhnya pada Azazel. Dia menambahkan bahwa bertemu Eve secara langsung justru membuatnya semakin menyukainya. Jadi dia tidak melihat ada masalah. Respons ini membuat Eve shock. Dia sudah mempersiapkan diri untuk ancaman dan intimidasi, taktik biasa dari keluarga yang berkuasa. Reaksi yang hangat dan mendukung ini bukanlah skenario yang pernah dia pertimbangkan. Eve benar-benar heran. Pertama Azazel, lalu saudaranya, dan sekarang ibunya. Dia menyimpulkan, seluruh keluarga ini pasti tidak waras. Anehnya dia justru merasa lega. Jika semua orang di sekitarnya seaneh ini mungkin situasinya yang rumit tidak akan terlalu menonjol. Sang Duchess dengan lancar mengalihkan pembicaraan kembali ke urusan bisnis. Tapi Eve terpaku pada pikiran bagaimana kegilaan keluarga ini membuat perasaannya sendiri terhadap anak tirinya terlihat hampir biasa saja. Di tempat lain, Count Hound merasa kesal di meja makan membayangkan badai gosip yang akan dilepaskan oleh pameran ini. Saat makan malam keluarga yang tegang, sang Duchess, dengan nada main-main bertanya pada putranya yang lain, Dane, kenapa dia sangat memihak Eve mengingat situasinya yang rumit. Bahkan sebelum Dane sempat menjawab, Azazel menyela dengan senyum sombong. Dia membuat pengumuman yang mengejutkan seluruh meja dengan santai menyatakan bahwa dia secara resmi mendekati Eve. Pernyataan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ruangan. Dane yang terkejut hanya bisa tergagap mengucapkan kata mendekati dengan tidak percaya. Namun Azazel tetap sama sekali tidak terpengaruh. Dengan dingin menyatakan bahwa itu adalah masalah pribadi dan membuat semua orang terdiam.
Makan malam yang tegang itu akhirnya berakhir. Saat sang Duchess memberitahu Eve bahwa dia akan mengirimkan detail tentang pameran itu, masih mencerna kekacauan yang terjadi. Dane menambahkan bahwa dia akan menjadwalkan pertemuan lagi minggu depan. Dia meneguk minumannya dalam-dalam, diam-diam merasa lega karena pengumuman mengejutkan saudaranya tidak berubah menjadi pertengkaran yang lebih besar. Malamnya Eve berdiri di balkon. Hanya ingin semua kekacauan ini berakhir. Dia merasa sedikit menang karena berhasil mendapatkan sponsor, tapi tiba-tiba rasa merinding yang tidak nyaman menjalar di punggungnya. Sensasi dingin itu membuat Eve mundur masuk ke kamarnya, tapi dia tidak sendirian lama. Mendengar pintu kamarnya berderit terbuka, dia memanggil dan mendapati Azazel berdiri di sana mengenakan jubah longgar. Dia langsung menghadapinya menunjukkan bahwa Azazel tidak pernah diberi izin untuk memasuki area pribadinya. Tanpa terpengaruh, dia hanya bertanya apakah itu sebuah fakta. Frustrasi dengan kelancangannya, Eve menuntut untuk tahu kenapa dia ada di sana. Pria itu mendekat menyeringai sambil bertanya apakah pernyataan publik untuk mendekatinya membuatnya cemas. Dia benar-benar memojokkan Eve dalam segala hal. Dalam hati, Eve mencibir kenekatannya bertanya-tanya apakah pria itu sedang bercanda. Eve mencoba membungkamnya dengan sarkasme, mengatakan bahwa pernyataannya justru melegakan. Tak terpengaruh, Azazel melangkah maju. Kehadirannya memenuhi ruangan. Dia hanya menyebut nama Eve, suaranya rendah dan intens menghancurkan ketenangan wanita itu. Tiba-tiba, suasana tegang itu memicu ingatan yang jelas bagi Eve. Sebuah kilasan momen yang jauh lebih intim yang pernah mereka lalui membuatnya benar-benar lengah. Eve hanya bisa tertegun bertanya-tanya mengapa ingatan itu harus muncul tepat di saat seperti ini. Eve mendapati dirinya berhadapan langsung dengan Azazel yang berdiri di hadapannya hanya dengan jubah longgar. Dia memperhatikan bahwa pria itu sama sekali tidak terlihat seperti pria dari ingatannya yang kabur, dan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar bahwa fisik pria itu lebih baik dari yang dia duga. Sebuah seringai muncul di bibirnya saat dia dengan santai menjawab bahwa dia senang setidaknya Eve menghargai penampilan luarnya.